Allah kasih maka diundang dan permen. Terima kasih sudah diundang Pak Istiqlasmen. Seluruh unsur pimpinan Pak Istiqlasmen dari wilayah sampai dengan juga sebenarnya tadi seluruh pelosok di Indonesia, forum guru yang saya cintai, Muhammadiyah, dan memang saya berharap demikian. Jadi risalah Muhammadiyah itu tidak hanya besar dan tumbuh di atas, tapi juga semua pedomannya bisa sampai ke lapisan-lapisan dan dirasakan oleh seluruh warga masyarakat. Itu poin tertingginya. Saya hari ini sebetulnya ada kegiatan juga di pagi yang sama, namun saya lihat ada surat masuk, saya cek, dahnya di dalamnya tertuang ketua satu majlis tabligh. Oh, ini berarti perintah. Perintah saya datang gitu ya. Jadi sekarang problemnya Muhammadiyah itu bukan hanya berorganisasi, tapi Muhammadiyah di dalamnya juga berislam. Itu poin tingginya. Ini kurang satu sebenarnya kurikulumnya. Yang paling saya inginkan itu ketika ada pembukaan tentang kurikulum vitae, harus ditegaskan bahwa saya ini punya KTM, kartu tanda Muhammadiyah. Nomornya 10 25 84 05 96 06 76. Masalah lo betul hafal bunyinya. Dan poin terbesar Muhammadiyah itu berislam. Itu poin terbesarnya. Jadi rumusan keislaman yang kemudian ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bimbingan, dibimbing oleh beliau, ditugaskan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu menjadi kurikulum. Yang kurikulum itu diimplementasikan dalam gerak kehidupan kita dan diberi ruang-ruang untuk memudahkan. Di ruang-ruang itulah kemudian orang tua kita dari baik yang Ahmad Dahlan, ya Allah Taala, dan beliau jangan lupa itu keturunan Rasulullah SAW. Saya selalu mengingatkan ini bukan untuk menunjukkan saya hafal, tapi untuk menunjukkan kepedean kita bermuhammadiyah. Jadi ikut Muhammadiyah itu ikut cicitnya Nabi. Itu kan yang selalu harus ditampilkan, karena sekarang kan juga ada kebanggaan bernasab gitu kan. Nah, Muhammadiyah itu organisasinya punya nasab yang tersambung pada Rasulullah, dan namanya paling mirip kan, Muhammad. Dia dan pendirinya itu termasuk keluarga cicit Nabi SAW, yang nasab itu paling jelas, yang pernah ada di Nusantara kemudian jadi Indonesia, dan dicatat di Rabitah Adawiyah di Jakarta. Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwish bin Haji Abu Bakar bin Ilyas bin Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kerbak 1, Kerbak 2, ketiga sampai kemudian ke Al-Afan yang sampai nyambung ke Syekh Ahmad Jumadil Qomra. Karena bisa cek kalau mau ke Samarang di jalur Pantura itu nanti kalau mau belok ke Musa Sultan Agung itu ke kiri ke Demak, sebelah kiri itu nanti ada masjid warna hijau seperti batik-batik yang dipakai ini. Atasnya itu warna emas. Nah itu dolihnya Syekh Ahmad Jumadil Qomra. Belum nyambung ke siapa? Ke Syekh Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin anaknya Al-Husain. Al-Husain anak siapa? Ya, adiknya Al-Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, suami Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasdub bin Nabid bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Nazar bin Nahur bin Abid bin Kinan bin Farshad bin Islam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlaim bin Tushan bin Kinan bin Abbas bin Fiz bin Adam alaihissalam. Itu kurang lebih nasabnya. Jadi Muhammadiyah itu artinya apa? Secara nama juga jelas, genealoginya jelas sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau di Quran disebutkan ya Bani Adam 7 kali disebutkan, itu Anda yang dipanggil itu. Salah satunya. Itu problemnya, dipanggil itu untuk apa? Nah, risalah Muhammadiyah kemudian dirumuskan dengan sangat luar biasa dan presisinya tinggi di setiap lapisan bidang-bidang kehidupan. Di bawah hukum kita punya majlis tarjih. Di bawah ke dalam nuansa penyampaian Islam, risalah Islam kita punya majlis tabligh. Dalam bidang pendidikan kita punya Dikdasmen dan turunan-turunan yang lainnya. Nah sekarang apa yang harus kemudian disirapkan dari risalah ini sehingga nilai-nilai pendidikan Islami itu bukan sekedar jadi nilai panduan kehidupan, tapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan dan diserap dalam satu majlis di dalam Persyarikatan Muhammadiyah dikenal dengan majlis
di Dasmen. Itu materi yang akan coba kita share. Saya tidak berusaha memberikan materi, tapi hanya men-share kembali apa yang Al-Quran, kemudian hadis dan para ulama kita telah rumuskan di masa lalu untuk value-nya kita serap diterapkan di era ini. Karena risalah Islam itu selalu ada dua aspek, soleh dan muslim. Jadi belum jadi muslim yang seutuhnya kalau baru jadi soleh. Soleh itu untuk pribadi. Soleh itu untuk pribadi. Tapi ketika kepribadian itu sudah mampu diimplementasikan, memberikan dampak kebaikan bagi lingkungan, bagi sekitarannya, dan dedikasinya diniatkan sebagai ibadah, maka berubah dari soleh menjadi muslim. Nah, Islam itu bukan sekedar relevan dalam setiap masa, tapi juga memberikan solusi yang berkemajuan. Ini poinnya. Dalam setiap gerak langkah kehidupan. Alhamdulillah, sebagai bagian aspek ini, turunan rukun Islam yang 5 itu juga sudah diserap ke dalam dasar-dasar pokok di Muhammadiyah yang kita kenal dengan makan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Masih ingat ya Pak ya, Bu? Saya ngaji itu tahun 97 di pesantren Al-Arqam itu. Itu ada 5 poinnya. Ya, masih ingat yang pertama itu? Makan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam, bersumber pada Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat utama yang adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan fungsi dan misi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Oke? Itu yang 1969 di Ponorogo ya. Ini mana ini mencacanya? Ya, baik. Ya, kita balik. Kita agak cepat karena mohon izin waktu saya sangat terbatas. Ini saya jam 10 betul-betul harus pas ke bandara terbang. Saya sudah hitung waktunya. Ya, baik dari jarak kecepatan pesawat sampai waktu timing sampai berikutnya. DS sama dengan V kali T itu betul-betul saya jaga betul. Walaupun saya nggak tahu hambatannya di mana ya. Saya mohon izin, sebelum saya mungkin akan berdiri. Bapak Ibu sekalian, kita akan elaborasi sedikit dulu tentang ini di mana fungsikannya. Oh. Ini ya. Jadi kita bisa lihat dulu Bapak Ibu sekalian. Ini ada manajemen pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan Sunnah serta implementasinya menjadi pendidikan yang berkemajuan. Mohon izin kanan dan kiri. Nanti Anda boleh ambil soft copy-nya, kita berikan ke panitia, dan nanti secara simbolis saya berikan juga buku ya terkait dengan ini yang bisa dikaji kemudian hari. Ini sebetulnya materi dasar yang saya tampilkan dalam orasi ilmiah di Norris Kosa kemarin di UMJ. Alhamdulillah sebetulnya tawaran-tawaran HC ini dari luar, dari dalam itu cukup beragam. Tapi rata-rata dengan sangat lembut saya tolak. Karena bukan itu yang saya butuhkan, saya senangnya belajar. Nah UMJ datang dengan tantangan baru, bawa challenge. Ya, datang dengan kualifikasi ini, Ustaz ini kualifikasinya memenuhi. Tapi harus ada raja ilmiah yang dipertanggungjawabkan, yang didiskusikan, yang diuji. Oh saya senang kalau begitu, silakan. Jadi saya bikin sebuah tulisan ilmiah, basicnya cukup kuat, diuji hampir oleh semua profesor yang ada di UMJ. Jadi kita bisa diskusi, walaupun cuma 10 menit gitu. Dan Quran hadis apa yang mau dibantah gitu. Selesai. Yang lama dia 2 dikti ya, 2 dikti cukup lama. Jadi ini 2 tahun, bukan cuma kelar tapi tidak begitu. 2 tahun itu yang saya nikmati. Jadi begitu dapat selesai diacarakan di 2 tempat dan 2 dikti dengan UMJ. Bukan itu yang penting, tapi ininya yang ingin saya bagi. Ya, dan alhamdulillah UMJ sampai sekarang cuma 2 yang dikasih oleh Sausa itu dengan model seperti ini. Saya kira itu bagus. Satu Insinyur Soekarno, presiden pertama, dan yang kedua wakil ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah. Ya, kita mulai dengan cepat. Ya. Ini mohon dibantu apa namanya pointer. Oke. Baik, kita mulai dari sini dulu. Risalah manusia di muka bumi. Dan ini MKCH bagian pertama yang akan diturunkan pada aspek pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, yang paling penting itu, yang paling pokok, saya tarik ke dalam konteks Muhammadiyah ya. Tujuan dasar kehidupan. Yang kemudian secara terang juga menjadi bagian dari cita-cita berkehidupan warga Muhammadiyah itu adalah satu. Bagaimana caranya mewujudkan misi kehidupan di muka bumi ini yang memang ditugaskan langsung oleh Allah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tugas kita bukan di sana. Tidak usah terlalu melangit gitu. Tugas kita itu di bumi. Di rumusan kehidupan, pendidikan pun itu tugas pokoknya ada di bumi.
Sana itu tempat tinggal kita nanti. Ketika selesai baru kita pulang. Nah, tugas pokoknya bahasa Quran cuma satu. Ditugaskan menjadi khalifah. Dan itu pun yang masuk pada MKJ poin yang pertama yang tadi saya bacakan. Nah, khalifah itu secara mudahnya itu punya 3 makna pokok. Satu, pemakmur, ya. Jadi makmur ini singkatnya dari kata amarah. Amarah ini asalnya adalah sesuatu yang mengandung nilai manfaat. Ya, amarah yang muruk, ya, mengandung nilai manfaat. Usia kita itu disebutnya apa? Umur, ya. Asalnya bukan umur sebetulnya. Asalnya ajal. Jadi ajal itu batas kehidupan kita. Dari mulai diberikan roh usia 4 bulan dikandungkan sampai kita meninggal, itu ajal. Ya, jadi batas usianya yang kita sebut umur pada asalnya itu namanya ajal. Surah 7 ayat 34 misalnya, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi setiap kita punya batas kehidupan, tidak ada yang abadi. Nah, sekarang prosesnya bagaimana mengisi ajal itu supaya kehidupan kita benar sesuai apa yang dimisikan, diizinkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya cara mengisi ajal disebut umur. Itu asalnya. Cuma kenapa dipopulerkan nama umurnya bukan ajalnya? Di antara kesannya adalah supaya kita ingat kalau hidup itu mesti begitu. Ya, di antara makna umur adalah sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau ditanya, Ustaz Adi berapa umurnya? Oh, saya 38 tahun 10 bulan misalnya. Sebetulnya itu bahasa halus untuk bertanya, dititipkan di lisan orang lain. Anda selama hidup kurang lebih 40 tahun itu, berapa manfaat yang sudah Anda hasilkan? Berapa pandangan yang sudah bermanfaat? Lisan yang bermanfaat saat bertutur, ya, kaki yang bermanfaat saat melangkah. Karena itu kalau konstruksi bagian tubuh kita gali di Quran tentang fungsinya. Jadi fungsionalisasi tubuh kita itu kita bisa detailkan di setiap ayat di Quran. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Misal mata, ya, apa fungsi mata itu? Nah, melihat itu baru standar. Karena hewan pun melihat. Ya, kambing melihat, ayam melihat, tidak? Hewan bahkan lebih tajam. Tapi ketika menjadi manusia dan disebut isinya dengan umur, fungsinya punya nilai plus, bukan hanya melihat. Hanya melihat yang bermanfaat saja. Ketika yang dilihat tidak bermanfaat, ini kita bicara manusia. Maka itu palingkan. Karena itu tipikal orang beriman ketika yakin dengan Tuhan, yakin dia ditugaskan oleh Allah, yakin tanpa ragu disebut itu iman. Orangnya disebut mukmin, pekerjaannya disebut amanah. Quran surah 24 cahaya ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina. Muhammad SAW viralkan. Sekarang terjemahan yang agak enak tuh viralkan. Ya, kalau dulu kan masih katakan, ya. Nah, sekarang sudah viralkan. Kalau sudah viralkan tinggal share, like, and terus di komen lagi kalau udah jelas. Subscribe aja langsung. Gini, konsepnya kalau yang jelas banyak di komen itu menjadi tidak jelas. Al-Maidah ayat 101, lantas alu an asya itu dalaku. Jadi kalau sesuatu sudah jelas, sudah terang, ya sudah jelas, jangan banyak di komen, jangan banyak ditanya. Nanti menjadikan yang jelas jadi semakin tidak jelas. Qul viralkan Muhammad SAW lil mu'minina, pada setiap pria-pria yang merasa punya iman, punya keyakinan tentang esensi hidup, punya visi kehidupan, yakin dengan Allah. Waghuddu min absarihim, maka dengan imannya itu akan terbimbing pandangannya, hanya menatap yang bermanfaat saja. Ghadul basar itu memalingkan dari yang tidak bermanfaat. Jadi bukan nggak boleh lihat. Saya ke Jogja 2002. Kemudian saya lewat Monjali, itu pertama kali saya ke Jogja. Ya, jadi ada mohon izin perempuan muslimah memahami ayat ini tekstual dengan terjemah. Itu penting yang ngaji tafsir supaya nggak salah. Teman-teman di Pakistan itu. Jadi melihat itu ayat 31-nya, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan pada perempuan yang beriman, itu palingkan pandangan. Saya agak khawatir karena beliau itu naik sepeda, kemudian melihatnya ke bawah begini di pinggir jalan. Ini nggak tatap ke depan. Ya, itu barangkali beberapa hal yang penting untuk dikonstruksikan dari teman-teman di Majlis Taklim bagaimana memberikan pemahaman yang komprehensif. Poinnya adalah melihat yang bermanfaat. Turunkan ke lisan. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu. Bayangkan, ya, dipanggil pakai ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Itu untuk manggil yang dekat, menengah, jauh. Semua nggak bisa. Setelah itu pakai ayyuhan, disebutkan 150 kali dalam Quran. Ayyuhnya penguat mudah dan hatinya mengingat tanbih. Jadi kalau ada ya ketemu ayyuha, itu artinya informasinya begitu penting. Semua lapisan kalangan beriman, mau merasa dekat, menengah atau jauh, mesti memperhatikan kandungan ayat itu. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, itu mencakup semua lapisan tanpa kecuali. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, status yang punya jabatan atau tidak.
La yaskhar qaumin qaum. Jangan gunakan lisanmu untuk bertutur yang tidak bermanfaat. Itu turunannya. Jadi ini bagian pokok yang pertama. Nanti saya kaitkan dengan dunia pendidikan pasca ini. Ya. Ini begitu indah Islam, tinggi luar biasa, dan Muhammadiyah terdepan membawa risalah itu, mewujudkan diri khalifah fil ardh ini. Dan yang kedua membangun kesuksesan. Ya, selama hidup itu mesti punya visi sukses. Jadi nggak ada bahasa pesimis di Quran. Silahkan cari. Kalau ada satu ayat saya tentang pesimis, saya mengundurkan diri lah. Nggak ada. Semuanya optimis selalu. Jadi semua aspek kehidupan. Dan kita nanti akan cek bagaimana Islam mentransformasikan kalangan masyarakat yang disebut jahiliyah di semua levelnya. Itu ternyata bisa diangkat luar biasa menjadi khairah ummah. Lalu di semua lininya itu sukses. Anda bisa riset. Dari di bisnis, di pendidikan yang kita turunkan sampai di jabatan, itu nggak ada satupun orang yang mengikuti pedoman ini kecuali dia sukses. Karena itu kalau sekarang Rakernas, itu goalnya masih jelas. Apa goalnya? Apa turunan ke bawahnya untuk mendapatkan itu, atau bahasa Islamnya ikhtiarnya, ya, rumusannya untuk mencapai itu. Dan hal pertama yang harus ditampilkan untuk mencapai goal itu pasti sukses. Itu gambaran pokoknya. Itu khalifah. Yang ketiga adalah menghadirkan kebahagiaan. Ini balance-nya. Success and happiness. Karena kalau sukses saja without and happiness, ya, maka tidak akan dirasakan kenyamanan dalam hidup. Karena itu di Quran itu orang beriman itu diberikan kenyamanan hidupnya bukan tatkala disebutkan detil harta yang dikumpulkannya, bukan tinggi jabatannya, tapi kalimat Qurannya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, hayat thayyibah itu perpaduan antara sukses dan happiness. Jadi tidak sukses saja, kalau sukses saja itu disebutnya fauz. Kurang lebih derivasinya disebutkan 29 kali Quran. Orangnya faiz, perempuannya faizah. Umumnya faizin, fauz sifatnya. Jadi kalau ada yang namanya faizah, itu diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Tapi kalau bahagia saja, tanpa sukses, itu farah namanya, farihah. Laki-lakinya farhan, perempuannya farah. Jadi kalau ada Pak Farhan, itu orang yang diharapkan bahagia selama hidupnya. Walaupun belum tentu. Nah, kadang kalau kita terjebak di antara dilema di antara dua cinta, ini sukses atau bahagia. Selalu ada pilihan ketiga kan? Nah, saya simpan pilihan ketiga itu, saya tanya dulu, kalau Anda diberikan pilihan, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi Saya sudah bilang kan? Ya kan? Artinya apa? Memang fitrah hidup kita itu kan lepas dari happiness, kebahagiaan. Itu pokoknya. Tapi nggak mungkin muncul kebahagiaan kalau nggak ada kesuksesan. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, bagaimana caranya nanti rumusan kurikulum yang disiapkan di dalam Rakernas menurunkan pedoman berpendidikan minimal yang dipelajari oleh warga perserikatan yang dikontribusikan dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara sehingga mewujudkan masyarakat yang utama adil makmur itu mencakup fase-fase ini. Dan yang terakhir adalah ini yang nggak bisa dihindari. Kata khalifah dari kata khalafah yang berarti saling menggantikan secara tekstual. Gak ada yang abadi. Ini sekarang misalnya Pak Didi, ya besok akan digantikan. Nah, naik lagi simpulan, sekarang di puncak ketumnya Pak Hida, besok akan saling menggantikan, gak ada yang abadi. Apapun itu, termasuk dalam konteks kehidupan dan keluarga. Maka dari itu, di dahsyatnya visi Islam, kalau kita turunkan ngaji di ayat Quran dengan detail, tidak pernah di dalam Quran kita temukan satu metodologi pendidikan yang menyiapkan generasi kecuali disiapkan lebih hebat dari sebelumnya. Oke, saya ambil contoh. Ibu kenal Siti Maryam nggak? Oh ya, kenal di mana? Sayyidah Maryam itu kan anaknya siapa? Imran ya. Bunda Maria itu anaknya Imran kan? Imran menikah dengan Hannah kan? Imran menikah dengan Hannah melahirkan Maryam. Dari Maryam melahirkan siapa? Isa. Yesus ya, Mesias. Baik. Ini detailnya bahasa Quran. Imran dengan Hannah. Kemudian menikah. Imran menikah sebelum Maryam lahir, melahirkan Maryam. Coba perhatikan. Maryam itu kalau kita lihat, bukankah statusnya lebih unggul dibandingkan orang tuanya? Coba cek. Bahkan di Quran disebutkan dengan namanya, surah 19, surah Maryam. Kita belum pernah temukan surah Hannah. Ketika Imran pun tidak menyembelih Imran, awalnya muncul keluarga kan? Keluarga itu kan 4 nama. Ada Ailah, ada Usrah, ada Ahlun, ada Al. Kenapa yang Allah pilihkan itu Al, bukan Ahlun, bukan Ailah, bukan Usrah?
Karena al itu keluarga dengan keturunan sampai ke bawahnya. Allah ingin memberikan contoh, kalau Anda ingin membangun konsep ideal, melahirkan keturunan yang berkualitas lebih baik daripada ke atasnya, maka lihatlah ini prototipe di surah Al-Imran. Maka Maryam itu bukan menyendiri tiba-tiba jadi Maryam yang unggul, tidak. Ada persiapan pendidikan dari masa kandungan. Quran surah ketiga Al-Imran dari ayat ke-35 ya. Diberikan nama yang sesuai dengan visinya, ke depan mau jadi apa. Diberikan pendampingan, nah ini poinnya nanti dengan aspek pendidikan. Ada guru yang baik mendampingi namanya Zakaria alaihissalam. Bukan cuma pintar, tapi soleh. Pintar yang tidak soleh itu bahaya. Soleh yang tidak pintar itu celaka. Maka Nabi Zakaria ditugaskan. Tempatnya khusus, ada mihrab. Tempat khusus untuk menata Maryam ini supaya tumbuh sesuai dengan harapannya. Maka apa yang terjadi? Qabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah. Itu poinnya. Maka level pendidikannya itu bisa di atas Nabi Zakaria alaihissalam. Bahkan dalam konteks pendekatannya kepada Allah, melahirkan Isa, Maryam lebih baik daripada ayah dan ibunya. Isa levelnya langsung Nabi dan Rasul, lebih baik daripada ibunya. Kenapa disiapkan lebih hebat? Karena tantangan Isa itu lebih tinggi dibandingkan dengan tantangan di masa Maryam. Tantangan di masa Maryam lebih dinamis dibandingkan di masa Imran dan Hannah. Maka kalau kita bawa perumusan kurikulum ini yang akan dirumuskan, misal bagaimana membuat satu rumusan pendidikan yang menyiapkan generasi ke depan itu lebih unggul. Karena challenge mereka di masa depan itu lebih daripada sekarang. Dulu challenge-nya gubernur itu sekarang diselesaikan oleh level lurah. Ke depan itu lebih kompleks lagi. Nah ini kalau mukadimah itu belum boleh intinya. Ya, untuk mewujudkan itu Allah berikan instrumen. Ya, ini instrumen pokoknya untuk mewujudkan misi kehidupan. Gimana caranya menjadi khalifah yang benar itu? Seperti tadi terturunkan dalam MKCH ini. Maka satu yang menarik yang diberikan itu, yang pertama diviralkan. Bahkan saking pentingnya instrumen ini, itu sampai diviralkan, malaikat dan jin harus tahu. Ini yang kita banggakan. Jadi satu-satunya majlis di Persyarikatan Muhammadiyah yang mesti bangga dan punya ayat itu majlis Dasnet. Betul. Karena instrumennya itu diviralkan ke malaikat dan jin sebelum turun gitu. Ya, Adam itu ke muka bumi itu instrumennya diviralkan. Saking pentingnya tugas Anda. Jadi mungkin yang di hari kiamat dihisab paling bangga itu Anda. Tapi kalau nggak benar turunkannya, paling repot juga hisabnya. Quran surah kedua ayat 31. Nah, saya itu senang Quran, cinta Quran dari kecil. Ya, saya mencintai guru saya Abu Ya, disebut Syatibi, dan beliau itu dengan Quran itu dekat luar biasa. Sampai Pak Abin menyebutnya malaikat tafsir. Saya dekati, nah ada di situ ada yang menarik gitu. Saya temukan rahasia indahnya. Jadi bukan cuma ayatnya, itu penempatan posisi ayatnya sampai ke hurufnya itu luar biasa. Lain waktu kalau lebih dalam kita akan ngaji konstruksi Quran itu sampai ke posisi sampai ke ayatnya. Ya contoh gini lah, nggak ada orang hidup yang nggak ada masalah. Nah ketika Allah menguraikan masalah, itu ditempatkan di Quran surah kedua Al-Baqarah 214 dari yang kecil sampai yang besar. Dan nggak ada satu pun masalah yang tidak ada solusinya. Ketika menampilkan solusi, dinaikkan ke atas posisinya. Surahnya 3 ayatnya 142. Di 2-nya dipindah ke belakang 142. Jadi 214 itu problemnya. Ketika problem dihilangkan disimpan ke belakang menjadi 142. Quran surah 3 ayat 142. Itu pembuka ayatnya sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Yang ini adalah problem, yang ini solusi. Itu keindahan Quran. Dan ini bukan ilmu takatim. Ya, saya tidak main TikTok ya begitu. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Oke, kita mulai dari sini dulu. Dan Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam semua ragam jenis pengetahuan. Instrumen paling pokok yang akan dibawa oleh manusia untuk menjalankan misi hidupnya di bumi. Ini gambaran pokoknya. Saya ingin highlightnya di Adam dulu, kemudian Asma. Baru kita turun ke bawah. Ya. Hari ini tolong divisualisasikan dulu, karena biasanya saya suka ada papan tulis untuk saya turunkan. Ya, mungkin lain waktu saja. Sekarang kalau saya gambarkan, mudah-mudahan Anda bisa visualisasikan dengan baik. Ya. Ini bukan kode ke panitia ya, tapi kode ke panitia saja sebetulnya. Wa 'allama Adam. Adam, saya tanya, Adam Nabi bukan? Ya, Rasul bukan? Oke.
Rasul, bukan. Rasul atau bukan? Rasul. Adam Nabi bukan Rasul. Ingat ya? Karena kalau Rasul itu sudah ada umat, sudah ada masyarakat. Adam turun yang ada cuma Hawa. Umatnya siapa ya? Di Adam Nabi bukan? Rasul. Poin pertamanya 1, 2. Ada manusia bukan? Manusia kan? Oke, tahu dari mana? Oke, Quran surah 15 ayat 28. Dan itu sama dengan Quran surah kedua ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Adam disebut bashar untuk membedakan dengan malaikat dan jin yang sudah ada pada masa itu. Bashar disebutkan 35 kali dalam Quran. Nanti ini menjadi penting saat masuk instrumen pendidikan. Jadi saya katakan, Adam Nabi, ada manusia. Oke, sekarang kita, Nabi bukan? Bukan ya? Manusia bukan? Manusia. Itu poinnya. Jadi ada persamaan, ada perbedaan. Adam Nabi, ada manusia. Karena itu instrumen pokok yang ditanamkan, diinstalkan Allah kepada beliau untuk dibawa mewujudkan misi sukses di bumi itu langsung ditanamkan, diinstal, diajarkan langsung pada dirinya. Di semua jenis pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan di bumi itu, karena beliau Nabi punya fitrah kenabian. Itulah yang menjadikan semua Nabi itu diinstalkan pengetahuannya. Nabi Muhammad itu ketika talaqi Quran pertama kali menginginkan dengan kekuatan beliau ingin dicoba menghafal dengan kekuatannya. Tapi Allah menunjukkan sesuatu yang lain. Quran surah 75 ayat 16 sampai 18. La tuhandik bihi lisanaka lita'jala. Inna 'alaina jam'ahu Qur'an. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Muhammad, jangan cepat-cepat kau gerakkan lisanmu hanya untuk berusaha menghafalkannya. Engkau nabi, engkau rasul. Engkau punya fitrah kenabian, cukup ikuti sebagai bagian contoh ikhtiar. Supaya umatmu mengikuti, mesti ikhtiar untuk dapat ilmu. Tapi karena engkau nabi, ketika mengikuti, langsung diinstal ilmu dalam jiwamu. Sudah masuk setia. Karena kita bukan nabi, tapi kita manusia, maka ditanamkanlah potensi itu pada diri kita. Bentuknya bukan pengajaran langsung, tapi berupa potensi. Potensi itulah yang mesti kita keluarkan dalam bentuk rumusan. Rumusan apa yang disiapkan untuk mengeluarkan potensi itu? Semua, sehingga semua gambaran aspek yang dibutuhkan, yang mendampingi misi kehidupan kita bisa kita keluarkan. Nah, di dalam potensi diri kita itu yang penting harus tanamkan. Bapak Ibu, mohon maaf dengan kalimat ini. Itu sudah Allah tanamkan semua potensi pengetahuan, kullaha semuanya. Orang highlight itu. Asya'a kullaha. Sudah pakai tauhid. Jadi semua jenis kebutuhan pengetahuan yang diperlukan oleh manusia untuk menjalani hidup di muka bumi ini, apapun kemudian yang ia pilih, baik itu dia menyiapkan passionnya, memilih spesialisasi hidupnya, itu sudah ada potensi pengetahuan dalam jiwanya. Jadi saya selalu sering katakan, tidak pernah ada manusia bodoh. Itu cuma di lagu. Betul, ada band dan bandnya sudah nggak ada sekarang. Ya, nggak ada manusia bodoh. Yang ada itu adalah guru yang kurang semangat dalam mengajar. Itu poinnya. Dan berbahagia ketika Anda pada umumnya dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba Allah terpilih yang mengaktifkan potensi itu. Jangan pernah menyimpulkan ketika menatap satu murid siapapun itu yang tidak punya kemampuan. Itu menyalahi fitrah. Yaitu melanggar ketetapan Tuhan. Ini poin pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwa di dalam diri manusia itu selalu tertanam aneka ragam potensi pengetahuan yang tinggal kemampuan kita memunculkan itu dan mau ditempatkan di mana. Saya punya teman saat di Warkong. Itu begitu kesulitan sekali dalam fisika, dalam matematika. Tapi ketika saya tampilkan ayat ini dan memberikan motivasi, itu nggak nunggu lama. Nggak nunggu bulanan, hitungan pekan, dia sudah mencintai matematika, fisika, sampai nilainya sampai sedemikian bagus, sampai ke kimia dan sebagainya. Semua bisa dimunculkan. Dan manusia itu unik, mau belajar apa aja itu bisa. Terakhir saya baca riset itu, saya senang meriset, dari 100% otak manusia itu baru terpakai 14. Baru 14%. Nah, itu jadinya luar biasa. Saya pernah cek Pak, untuk coba gitu, selain belajar di keislaman, studi Islam, saya coba pelajari. Saya riset tentang hukum musik. Itu saya sampai pelajari notasinya, dari mana masuk ke mana, dan ternyata itu bisa dilakukan. Dari jahiliyah ada 16, dikenal dengan bahar, rumusnya tawil. Tawilun lahudun dan buhuli fadhalil, fa'ulun mafa'ilun fa'ulun
mafa'il, kan? Raja mustafilun, ditarik dari itu dipelajari, kemudian muncullah dal, ra, mim, fa, sol, lam, sin, dal, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dibawa ke notasi C, D, F, G, B, C, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, 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 A, B, saya ingin katakan bahwa di bawah kemanapun itu ada sesuatu yang memang Allah sudah tanamkan. Cuma nanti potensi ini adanya di mana dalam jiwa kita. Itu yang mesti kita kenali dulu tentang manusia, tentang diri kita. Karena dengan kenal diri kita itu, kita mengetahui di mana diletakkan potensi itu, di mana ilmu itu berada, seperti apa proses kerjanya, dan kemudian ini poin paling pentingnya, ketika kemudian ditransformasikan sampai ke akal dan fisik, menjadi apa yang bisa menyukseskan fungsi dan misi yang tadi dimaksudkan. Ini kita tuliskan dulu. Ya, ini tadi saya sampaikan, semua nabi, rasul yang pernah bertugas di bumi itu semuanya ditugaskan oleh Allah sebagai pendidik. Jadi Majlis Diktasmen juga mewarisi risalah nabi sebagai pendidik, ya. Dan ada misi di dalamnya, ya. Hasil pendidikan inilah yang melahirkan kedamaian, ketentraman, kemajuan, disertai kepatuhan dan ketaatan pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Seluruh sifat ini dirangkai dalam satu kata, yaitu Islam. Tolong di-highlight karena ini materi pokok yang dimintakan pada saya untuk bahas. Jadi, ketika para nabi dan rasul mendidik umatnya dengan segala aspek yang tadi disampaikan, semua yang dihasilkan dari proses pendidikan ini adalah aspek-aspek yang kalau disimpulkan namanya disebut dengan satu kata saja, Islam. Orangnya muslim. Semua nabi itu muslim, Pak. Itu muslim. Dan diperintahkan itu untuk membawa risalah ini, kedamaian, ketentraman, kesuksesan. Jadi kalau kita kumpulkan kedamaian, ketentraman, kepatuhan, kebahagiaan, kenyamanan, itu satu kata. Kalau digambarkan secara komprehensif disebut dengan Islam namanya. Di Islam itu patuh, tunduk, senang, bahagia, damai, tentram, itu Islam. Nabi Ibrahim itu muslim, diperintahkan berislam. Quran surah 2 ayat 131. Qala lahu rabbuhu aslamtu lirabbil alamin. Nah, kalau kita ingin masukkan dan ikut ke situ, bagaimana caranya menyusun kurikulum yang bisa melahirkan kesuksesan, kebahagiaan, saat yang bersamaan patuh kepada Allah sebagai pencipta, lahir kebahagiaan kesuksesan, maka tambahkan ya di ujungnya. Islam menjadi Islam. Saya ulangi, Islam menjadi Islami. Kalau kita bawa value-nya di bidang pendidikan, tinggal ditambahkan pendidikan di depannya, masukkan kata Islam ini, maka muncullah di situ pendidikan Islam. Jadi artinya pendidikan Islam itu bukan hanya goalnya mewujudkan manusia-manusia unggul. Kalau unggul itu cukup belajar selesai, unggul. Tapi di aspek apa keunggulan itu diharapkan? Unggul yang tidak tunduk pada Tuhan, pada Allah, itu belum masuk pada kategori ini. Unggul yang tidak membawa kedamaian dan ketentraman, itu tidak masuk pada aspek ini. Maka ketika Anda menghadirkan rumusan kurikulum pendidikan Islami yang ada nilai Islam di dalamnya, maka misi kita di situ kurang lebih ada dua. Bagaimana caranya kurikulum itu menghadirkan dan menghasilkan sosok anak didik yang berkualitas, dia di bidang apapun sukses, hidupnya bahagia, saat yang bersamaan diminta sholat. Dia kaya karena pendidikannya, tapi Allah perintahkan zakat, dia zakat. Betapa banyak orang unggul di bidang kekayaan, tapi ketika diminta zakat dia nggak mau zakat. Diminta sholat dia nggak mau sholat. Itu poin besar. Maaf ya, iblis itu seiblis-iblisnya. Tolong catat kalimat ini, boleh bikin status. Iblis itu seiblis-iblisnya masih mengakui ketuhanan Allah. Dia tuh nggak patuh sama Allah itu cuma karena gengsi aja. Gengsi, nggak mau hormat sama Adam. Tapi dia masih mengakui Allah. Quran surah 7 ayat 12 tuh sampai 13. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Iblis kata, kenapa engkau nggak mau sujud ketika aku perintahkan? Bukan sujudnya yang penting, ini perintah saya. Qala ana khairum minhu khalaqtahu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Gengsi saya sujud di Allah kan? Gengsi saya sujud. Ini seiblis-iblisnya. Dia masih meyakini ketuhanan Allah,
Cuman karena sombong dan angkuh, aba wastakbar itu dia nggak mau Muhammad. Itu seiblis-iblisnya. Manusia sekarang ini disebut dalam tanda petik dikatakan unggul, seumbul-unggulnya nggak kenal Allah. Cuma Rahman dan Rahimnya Allah, makanya disebut Rahman dan Rahim. Ya. Yang paling luar biasanya masih dikasih kesempatan untuk mengenal Allah sampai nyawanya di ujung tenggorokannya. Karena itu catat Fir'aunnya masih diberikan 2 nabi untuk datang kepadanya menyadarkan dia supaya kembali kenal dengan Allah. Nah, di Dasmet di persyarikatan ini itu punya misi yang sangat tinggi. Karena bukan sekedar mencetak manusia unggul, tapi keunggulan itu dilengkapkan dengan sifat-sifat rohani. Karena ada nilai Islam di dalamnya. Ya, jadi kalau mencetak manusia hebat, sudah ada contohnya. Makanya kenapa disebut iblis, orang Yunani menyebutnya diabolis. Ada seorang pemikir gitu di Indonesia, itu orang hebat, boleh satu kali diundang, Dr. Syamsuddin Arif. Itu tulisannya bagus-bagus. Ya, dan dia menguasai juga qiraat, bahasanya cukup banyak dan pemikirannya luar biasa. Boleh sekali diundang untuk studi pemikiran. Itu punya buku namanya Diabolisme Pemikiran. Ya, diabolisme kenapa disebut diabolis dalam bahasa Yunani? Karena memang ini pintar, jenius, tapi kebelingan. Karena itu disebut iblis. Iblis itu kalau nggak pintar, Pak, nggak bisa memperlambat Anda sholat. Gitu. Atau menahan Anda supaya nggak zakat, atau menanamkan sifat iri hati, bersifat angkuh. Itulah iblis. Jadi kalau cuma mencetak kadar-kadar ya, yang unggul secara pemikiran, tapi menyimpang, iblis lebih jenius dan sudah lebih dulu. Dan dia bisa melahirkan kadarnya berupa syayatin, ya, para setan itu. Nah, sebaliknya, lawannya adalah kita di sini menghasilkan kadar-kadar unggul selain berkemajuan juga punya sifat rohani di dalamnya. Ini masih bukan lima kedua. Oke, orangnya muslim. Sebentar, sebelum saya lompat, saya ingin konfirmasi. Mohon maaf, Bapak Ibu izin, saya suka berpacu dengan waktu. Saya terlalu cepat atau tidak? Tidak. Oke, namanya muslim. Jadi, saya ulang. Menjadi muslim itu bukan sekedar identitas. Tapi di situ ada misi yang melahirkan kebanggaan. Berbanggalah Anda disebut muslim. Berbanggalah ibu disebut muslimah. Karena ketika dipanggil dan Anda mengatakan, saya muslim. Ana muslim. Watashiwa. Ya, ada muslim, adidah. Saya muslim. Muslim itu artinya apa? Komitmen selama hidup, saya akan berusaha sukses. Saya akan menata hidup bahagia dan saya akan tunduk patuh pada Tuhan. Jadi ketika dikatakan, ditanya dan Anda mengatakan muslim, ini terbawa. Itu poinnya. Oke? Teruskan. Nah ini nih di era nanti tantangannya. Ya, jadi perbudakan, kompleksitas dinamika sosial dalam konteks kejahatan yang paling nadir, tingkat kriminalitas paling kompleks itu dikumpulkan di sini. Di jahiliyah itu, ini objek pendidikan Nabi ya, objeknya. Di jahiliyah itu dari jahlun, ya, jahlun dengan jahilun dikumpulkan jahiliyah. Jahlun itu sifatnya, ya, tidak kenal dari kebaikan. Jahil itu orangnya. Jadi semua jenis tindakan kriminalitas di masa ini khatam semua. Zina itu segala jenisnya khatam Pak orang ini. Semua jenisnya, semua jenis zina. Mabuk, saya riset ternyata di zaman jahiliyah, pemabuk paling amatian itu 5 kali dalam sehari. Itu amatian. Ya. Kalau kita saksikan sekarang berita ada pembegal dan sebagainya, di zaman ini sekampung begal semua. Sekampung, itu dari Gifar. Kalau ingin mengatakan saya dari Gifar, Al-Ghifari. Di Al-Ghifari itu asalnya dari kampung begal. Dulu. Tapi kenapa dipopulerkan? Karena ada Jundub bin Junada, ya, seorang tokoh pembegal, pimpinannya masuk Islam. Ini saya katakan, bagaimana itu merubah keadaan hidupnya setelah masuk Islam sampai bisa merubah kampungnya jadi Islam semua. Itu sebelum pulang ke tempatnya dia minta, ya Rasulullah, tolong wasiatkan saya, berikan pesan singkat. Kata Nabi, pulang dulu, belajar dengan benar, baru mau berdakwah. Al-Kamakal Rasulullah. Kata beliau tidak, saya ingin deklarasikan keislaman saya depan Ka'bah. Kata Nabi SAW, Al-Kamakal jangan dulu, karena masih sedikit, khawatir kamu nanti tersakiti. Oke, komennya setelah masuk Islam. Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa bersyahadat sembunyi-sembunyi. Itu karakter muslim. Dia masuk ke depan Ka'bah, di depan Ka'bah dia katakan, saya bersaksi, ya masyarakat Quraisy, orang Quraisy,
Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Musa Allah. Kalian mau apa? Dipukuli sampai pingsan, ketemu dalam riwayat oleh ada yang mengatakan Sina Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Sina Hamzah. Ya. Maka jangan lakukan. Kalau ini meninggal, maka barang dagangan kita nggak akan aman sampai Gifar. Singkat dibiarkan kemudian kembali. Madinah heboh beberapa waktu setelah itu ketika Nabi selesai hijrah karena tapak kakinya banyak datang dari Gifar. Ternyata sekampung Gifar itu berubah menjadi pribadi yang baik, masuk Islam semua. Atau seperti apa yang terjadi pada masa itu. Maka disebutlah untuk mengabadikan peristiwa itu dikenal Abu Dhar maksudnya di kalimat Al-Ghifar itu gini, saya dulu ini terlangkap, saya pembegal, saya ini orang kaya, saya kriminal, tapi Islam berubah menjadi baik. Dan sejak saat itu seorang pembegal preman itu berubah menjadi ustadz yang luar biasa dan banyak hadis-hadis pokok yang diriwayatkan oleh itu. Kita bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Hadis itu diriwayatkan oleh seorang mantan begal. Ya, dari Junub bin Junadah, ya, dan Mu'adz bin Jabal. Dua orang membaca itu. Itu yang paling menarik. Jadi kalau ada sinetron preman jadi ustaz, nah itu barangkali contohnya ada banyak di masa lalu. Ini teman-teman menggunakan segala rumah saya cepat dia. Nah, ini dia Bapak. Saya kembali highlight ke pertama ya. Yang Allah kirimkan itu kan pedoman, mendidik, sifatnya mendidik. Itu bisa merubah jahiliyah menjadi khairul umam. Pak Ibu, tolong fokus dengan saya. Saya ingin tanya sesuatu yang penting. Nabi Isa itu diutusnya di mana? Oke, wilayah Roma kan? Romanya sudah maju belum? Romawi sudah maju, jangan salah. Nabi Ibrahim pada waktu itu sudah ada Namrud kan? Maju belum? Maju hebat. Musa di zaman siapa? Sudah ada piramid. Silakan Anda cek. Hampir semua nabi-nabi langsung ketika diutus di tempat paling unggul. Sudah ada kerajaan, ada keunggulan, peradabannya tinggi. Nabi Muhammad itu diutusnya di tempat yang paling rendah. Mudah bagi Allah menugaskan di Romawi atau Persia, Amerika, Tiongkok sekarang. Tapi Allah tidak menunjukkan itu. Diutusnya di tempat di wadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tandus yang enggak ada peradaban di situ, tertinggal semua. Untuk memberikan contoh, ini hasilnya begini. Kalau Anda bawa kurikulum keislaman diterapkan dalam kehidupan, bukan hanya membuat Anda menjadi baik secara personal, tapi bisa mentransformasikan kehidupan memiliki peradaban yang lebih unggul di setiap era. Maka berubahlah semua orang yang pernah dididik oleh Nabi itu menjadi orang-orang terbaik di zaman ini. Langsung datang dari Allah pengakuannya, Quran surah ketiga ayat 110. Kuntum khairan. Orang banyak kenal Utsman bin Affan, tapi orang tidak banyak riset perubahan Utsman sebelum dan setelah masuk Islam. Saya kemarin meriset 3 orang termasuk Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Itu sebelum masuk Islam, kaya, tapi standar. Tapi setelah masuk Islam, itu masuk level kaya yang nomor tertinggi, nomor 3. Kan kekayaan itu ada 3 level ya. Kaya banget, kebangetan kayanya. Tapi level ketiga, kebangetan kayanya dan sukses. Dan terus ketika dipelajari, kurikulum itu nggak berhenti di sahabat. Nanti saya konversikan berapa hartanya Utsman setelah masuk Islam, berapa hartanya Abdurrahman bin Auf. Kita akan lihat, dan jauh dibandingkan dengan Elon Musk sekarang yang baru mengganti logo Twitter dengan X. Kita akan lihat jauh sekali. Ya. Di sana akan dibawa poinnya dengan cepat saja, teman-teman sekalian. Bapak Ibu, saya kesini dulu sebentar. Balik dulu. Baik itu, mohon maaf, baik itu di zaman sahabat. Value ini diteruskan ke tabi'in sampai ke tabi'ut tabi'in. Yuk kita cek. Utsman bin Affan, sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dengan semua profesi ya, kan ada 4 umumnya. Ya, satu yang jabatan seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya, Amr bin As, di kedudukan, kedua di harta benda seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan kemudian lainnya. Di pendidikan, Anda bisa ambil contoh seperti Ali bin Abi Thalib, pegawainya, Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, ya, sebagai teknokrat dan sebagainya. Sampai yang keempat di tenaga, Bilal bin Rabah. Jadi cuma 4 passion itu. Kalau bukan kedudukan, yang kedua adalah harta benda, ketiga pengetahuan, ini paling unggul, yang keempat adalah harta tenaga. Ini 4 bidang ini. Value ini dibawa, diturunkan ke setiap zaman, dan tidak pernah ada tempat dipijak membawa value ini kecuali dia membawa peradaban. Saya singkat saja dengan cepat. Perhatikan baik-baik. Spanyol, Portugal, Iberia wilayah itu sedemikian tertinggal.
Kezalimannya luar biasa. Sampai Raja Rodik saat itu, saking tingginya melakukan tekanan kepada masyarakatnya itu, mohon maaf, melewati lautan hanya untuk minta perlindungan kepada Musa bin Nusair yang jadi gubernur di provinsi Afrika Utara. Jadi Afrika Utara itu dulu provinsi. Nah, panglima wilayahnya, Pangdam, itu namanya Paling Pinzir. Begitu ditolong, datang ke sana, selesai itu diminta untuk membangun Iberia atau Andalusia pada masa itu. Membawalah value keislaman, pendidikan Islam, dia terapkan di situ. Hasilnya 7 abad menjadi gemilang. Dan tidak pernah disebut dengan peradaban Spanyol atau Andalusia. Silakan, kita akan dapat peradaban Islam di Andalusia, peradaban Islam di Irak, Persia. Dibawa lagi kemana? Ke Nusantara, kita temukan kemajuan yang sangat luar biasa. Jadi, yang Islam tawarkan itu bukan hanya bentuk bakunya, bukan hanya tertulis di mushaf sebagai ayatnya, di hadis sebagai tumpukan kitabnya, tapi value itu kurikulum yang bisa kita terapkan dalam kehidupan yang menjadikan orang-orang seperti ini. Nah, apa rumusan value itu dengan cepat kita bagi ke dalam beberapa aspek dari pembahasannya. Mohon izin Pak, Ibu sekalian, kita detilkan. Alhamdulillah, oke ya. Masa orang seminar pasti nggak setan juga ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu saya selalu memberikan motivasi begini. Kita harus punya target hidup, pegang dan jaga sampai wafat. Kadang-kadang saya suka malu seorang di daerah yang kelihatan itu nggak banyak belajar, yang tampilannya mungkin nggak seperti kita saat ini, tapi luar biasa. Bahkan hidup dan wafatnya itu dikenal. Beberapa waktu lalu ada seorang tua sepuh itu di pasar Pur, agak ke daerah sebetulnya. Saya agak kaget tiba datang orang Qatar. Ini saya datang ke wilayah itu mengatakan, saya ingin bangun atau renovasi masjid tapi yang rawat Anda. Baik. Orang Qatar datang ke pasar Pur, ya. Tapi ke daerah yang kampungnya. Kenal dari mana kita Allah menjalankan? Perhatikan bagaimana Allah memuliakan seorang yang konsisten dalam kebaikan. Ini kita nyata dari saya bertemu orang. Singkatnya disepakati, dijaga, dirawat oleh orang itu sampai jadi masjid. Itu dirawat dengan sungguh-sungguh, adzan, dibersihkan dan sebagainya. Sampai ketiba hari Kamis, saya masih ingat, beliau tiduran tuh pada asar, sedang puasa di masjid yang sedang dirawat. Cuma orang mulai, ya Tuhan nafsul mutmainnah, meninggal dalam hidup yang sangat mulia, target yang sangat jelas, dalam keadaan yang indah, di tempat yang sangat indah di masjid. Cuma orang mulai meninggal. Hati-hati belakang sila sudah ada yang orang mulai. Tempat ini indah ini. Ini legend loh Pak, legend ini. Tempat ini legend, yang dikira biasa dari 1915. Seorang Muhammadiyah itu telah mentransformasikan dakwah bil qalam dari tulisan. Sekarang bil bunyan jadi bangunan. Dan nggak semua orang bisa melihat. Tempat ini tuh indah dan insya Allah berkah. Cuma saya khawatirkan orang mulai ngomong. Ini ya. Jadi sumber sistem pendidikan Islam itu kita lacak sumbernya dulu. Nanti kita turunkan jadi kurikulum sesuai dengan era kekinian ini. Jadi sumbernya pertama ada petunjuk Rabbani di setiap wahyu. Saya agak cepat. Biasanya kalau Allah menurunkan wahyu pada setiap nabi itu diberikan 2 nama. 1, nama kitabnya untuk membedakan kitab di era A dengan era B. Yang kedua value-nya. Saya ulangi, yang kedua value-nya. Untuk memberikan value di dalamnya ada tujuan dan arah, itu disebut hudan namanya. Hudan. Itu nama umumnya, pokoknya. Sekaligus tujuan yang menunjukkan bahwa turunnya ini sebagai hudan. Di hudan itu pedoman, pembimbing, pengarah itu hudan. Singkatnya pedoman berkehidupan. Nabi Adam ketika turun itu oleh Allah disertakan dengan kalimat hudan turunnya. Al-Baqarah 38. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Itu poinnya.
Kemudian Nabi Musa dapat kitab namanya apa? Taurat ya. Nah Taurat itu diberikan nama Taurat untuk memberikan kesan nama untuk dibedakan dengan generasi yang lainnya. Karena sifat hudan yang di era Nabi Musa itu diberikan sebagai pedoman hidup untuk karakter umatnya di masa itu. Nanti di eranya Nabi Isa atau bahkan sebelumnya ada Nabi Daud, nama kitabnya beda. Kenapa dibedakan? Untuk menunjukkan karakter umat yang hidup di era itu nggak sama. Karena itu butuh value itu dituangkan kembali jadi karakter yang sama dengan umat di zamannya sehingga terasa sebagai bimbingan hidup. Makanya ketika diturunkan Taurat itu namanya, tapi value-nya dan nama pedomannya tetap sama. Quran surah 17 ayat 2. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan di Bani Israil. Nabi Isa dapat apa? Injil. Kita kembali ke Al-Maidah, fihi hudan. Jadi pergantian Nabi, pergantian Rasul itu tetap tidak menghilangkan misi mereka dan tugas mereka sebagai pendidik yang membawa pedoman berkehidupan untuk target tadi. Kitabnya diberikan nama berbeda sesuai dengan karakter umat itu. Tapi Quran luar biasa. Fokus baik-baik. Nabi Musa li Bani Israil, Injil li Bani Israil. Semua kaum sifatnya lokal. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika diturunkan Quran itu sifatnya komprehensif, holistik, menjangkau semua manusia sampai kehidupan berakhir. Quran surah 2 ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Semua manusia. Jadi ada ins, ada bashar, ada insan, ada bani adam, ada nas. Kalau sudah nas itu mencakup semua sifat-sifat kemanusiaan. Termasuk sisi sosial dan kehidupannya. Jadi Quran diturunkan itu yang ingin saya katakan. Itu bukan sekedar kita baca. Tapi itu pedoman hidup kita. Kurikulum hidup kita itu ada di situ. 6.236 ayat itu ada di situ semua. Kita mau turunkan apapun ada di situ semua. Dan yang paling luar biasa, kalau itu value-nya bisa diterapkan dalam kehidupan, Allah jamin. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di level apapun, mau ditarik ke rumah tangga, ditarik ke dunia kerja, di aspek sosial. Saya yang jamin kata Allah. Saya yang jamin tidak akan pernah merasakan kegelisahan. La khaufun berarti tenang. Wala hum yahzanun dan tidak pernah sedih, selalu senang. Di tipikal hidup itu saat menjalani fungsi di bumi, Bapak Ibu mengajar forum guru. Nah, mengajar yang Islam itu harusnya menenangkan dan menyenangkan. Di rumah tangga itu harusnya ada ketenangan. Makanya sakinah, ada kesenangan. Karena itu mawaddah dan rahmah. Jadi hidup Islami itu hidup yang di sini senang, di sana, di mana-mana hidupku senang, bukan cuma hatiku. Itu dasarnya. Nah, saya mau cepat ya, saya tunjukkan cepat, nggak usah ditulis karena ini pun direkam. Jadi Quran itu kalau kita keluarkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu semuanya itu secara tematik bisa dikeluarkan sebagai rumusan kehidupan. Ayat apa keluarkan jadi topik bahwa Anda bekerja di bidang apa, keluarkan tuntunannya, ikuti kurikulum itu, maka silakan lihat perbedaannya. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, pasti akan terasa bedanya. Saya cepat. Sebelum lahir, masih di kandungan, Anda mengharapkan seorang anak yang baik, dekat dengan Allah, bertaat pada orang tuanya, dari mulai doa saat usia 4 bulan. Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian rumusan keadaan di dalam kandungannya diterangkan di Quran surah ke-22 ayat 5 misalnya, atau di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 11 sampai dengan 13 ya. Lalu dia terlahir, bagaimana tugas seseorang orang tua, ibu dengan ayat pertama yang baru dapat anak titipan dari Allah untuk menjadikan anak itu gizinya kuat, memberikan nasi, fokus yang lainnya. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 233. Usia 2 tahun sampai dia menjelang balik, di level-level itu pendidikan pertama apa yang diberikan kepadanya supaya dia kenal dengan Allah, taat pada orang tuanya, kenal lingkungan sebagai awal mula dia berproses mengenal lingkungannya. Turun Quran surah ke-31 Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 19. Bagaimana cara mengajarkan anak itu supaya setidaknya dia cepat memahami sesuatu, dekat dengan Allah, ilmunya meningkat. Turun Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Dia naik lagi levelnya, menjadi lebih baik. Mulai dia merantau, mulai bisa membedakan sesuatu. Dia akalnya mulai bisa mencerna dengan baik. Turun Quran surah ke-9 ayat 122 yang membimbing dia belajar pengetahuan, bukan cuma tahu, tapi paham dan bisa mengimplementasikan ilmunya di tempat dia menetap. Lalu mulai dia kenal dengan lawan jenisnya, ingin membangun satu konsep kehidupan yang baru. Maka bagaimana cara mengenal yang baik supaya tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan, perzinahan, selingkuh dan sebagainya yang akan membawa dampak negatif dalam kehidupan. Turunlah kemudian cara mengenal di Quran surah yang
ke-49 di ayat ke-13. Ketika memutuskan untuk melamar, Quran surah keempat ayat ke-4. Ketika menikah, dia belajar Quran surah keempat ayat 34. Bagaimana tugas seorang suami sebelum menikah, dia belajar berapa tugasnya? Dari mulai mencari nafkah. Bagaimana mencari nafkah yang standar? Quran surah kedua ayat 169. Bagaimana supaya dia akan berangkat? Istrinya datang dengan cepat. Quran surah kedua ayat 172. Sebelum dia berangkat, Allah sudah siapkan bagaimana menatanya. Quran surah ke-7 di ayat ke-96. Tapi ketika dia bekerja, apalagi berbisnis, jangan dia duga bahwa itu akan mulus begitu saja. Ada tantangan-tantangan yang kadang tidak puas dengan dia, ingin menyingkirkan, ingin melumpurkan. Diajarkan oleh Allah, ini tantangan yang kau mungkin akan hadapi. Quran surah kedua ayat 214. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142. Amalan malam di Quran surah ke-17 di ayat ke-79 sampai dengan 81. Nah, kemudian istri di rumah, apakah akan mudah begitu saja merawat anak? Tidak. Kadang-kadang anak sulit untuk diatur, kadang-kadang berkata, maka Allah turunkan. Ini amalannya, ini doanya, ini caranya. Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Ketika Anda matang di usia 40 tahun, kadang-kadang sukses merasakan hartanya cukup banyak, maka Allah sadarkan, jangan lupakan orang tua, karena boleh jadi saham terbesar Anda menjadikan Anda sukses, karena doa orang tua Anda, karena kedekatan orang tua Anda. Turunlah Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15. Setelah itu kematangan itu diukur dengan sesuatu hal yang baik, supaya engkau bisa berbagi orang saya dengan Anda. Maka muncullah skema zakat. Quran surah ke-9 ayat 103 diberikan kepada 8 golongan. Quran surah ke-9 ayat yang ke-60. Berbagi dengan keluarga terdekat supaya mereka pun mendapatkan bagian kenikmatan Anda. Quran surah kedua ayat 215. Kemudian secara umum lebih luas lagi sampai menjangkau lingkungan masyarakat yang lebih luas. Quran surah kedua ayat 261. Kemudian Anda berjalan lagi, bertahap lagi, dipuji lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aneka macam persoalan kehidupan. Kita mesti belajar supaya paham. Ketika masalahnya datang, begini cara mengatasinya. Orang yang diuji dengan masalah bukan nggak mampu mengatasi persoalan, tapi dia nggak belajar cara mengatasi persoalannya. Maka Allah jelaskan, ini jenis persoalannya Quran surah kedua ayat 153. Ini cara sampai 155. Ini cara sabarnya ayat 156. Begini kemudian cara engkau mengatasinya sampai kau mendapatkan harapan dan petunjuk ayat 157-nya. Sampai kemudian kau merasa sampai ke titik akhirnya. Jangan dikira akan abadi dalam kehidupan di dunia. Engkau akan masuk masa-masa kadang nggak tahu seperti anak kecil lagi, engkau sebut pikun, Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Sampai kemudian kau harus punya persiapan ke alam berikutnya. Bagaimana cara meninggal yang enak? Maka diturunkan Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Bagaimana menyiapkan alam kuburnya supaya nyaman, seperti merasakan kenikmatan saat ini di alam dunia. Maka diturunkan Quran surah kedua ayat 153 sampai 54. Ya, kemudian sampai 154. Detailnya di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 169 sampai dengan 172. Sampai di alam kubur dijelaskan sampai kembali datang hari kiamat. Quran surah ke-75 Al-Qiyamah. Dipetakan kemana engkau akan pergi, hisabnya sampai dengan ke surga. Dibagi oleh Allah di surga tingkat paling tinggi namanya Firdaus. Kalau engkau ingin ke surga Firdaus, jangan cuma harapan, tapi siapkan value-nya, bawa tunggalnya di kurikulum kehidupan. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Kalau surga yang paling standar ini nggak apa-apa. Quran surah kedua ayat ke-25. Bagaimana kenikmatan surga yang sesudah dengan Nabi Muhammad SAW? Quran surah keempat ayat ke-69. Hati-hati kalau nggak sampai ke surga, bisa-bisa ke neraka. Maka diingatkan supaya nggak sampai ke situ. Ya, sependek-pendek, sesingkat-singkat, dan sekecil-kecil siksa neraka itu membakarnya luar biasa. Maka diturunkanlah Quran surah keempat ayat 56 untuk menjelaskan itu semua sampai kita bisa menghindarinya. Ya Allah, kalau ini 50% amalnya, 50% soleh dan salahnya, maka di mana ditempatkan? Maka akan ditumbuhkan di tempat tertinggi yang bisa mengamati surga, pengen ke sana, mendengar jerit neraka, takut mengharap rahmat Allah. Tempat tinggi bisa mengamati disebut dengan A'raf. Maka turunlah Quran surah Al-A'raf dari ayat ke-47 sampai dengan 49-nya. Enggak ada. Dan itu menariknya, itu diturunkan bukan cuma ayatnya, dengan pembuktiannya. Ini tempatnya sekarang setelah. Saya kalau dengan Anda berangkat umrah, insya Allah saya bisa tunjukkan. Ini tempat Nabi itu hidupnya di sini, lahir di sini, rumah tangga di sini, Abu Bakar di sini, ini Abu Jahal itu di sini, ya. Ini yang ini di sini, ya, komunikasi mereka, adu gulat Nabi itu di sini, mencapai tantangan itu begini, itu situsnya masih ada sekarang, dan terbukti. Yang belum umrah mudah-mudahan saya doakan bersama. Dan itu tidak cukup dengan amin. Jadi saya mau katakan begini, ini kurang apa lagi, ayatnya ada dan tidak pernah tertukar, sampai sekarang masih wujud dan tidak berkurang sedikit pun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Surah 15 ayat 9 dijaga sampai sekarang polanya sama. Dan menariknya, detil penjelasan itu ada, namanya hadis. Dan beruntungnya kita hadis sekarang itu sudah dikodifikasikan oleh para ulama. Dulu orang untuk mengamalkan ini itu mesti dipaksa jalan dulu. Apa itu tafsirnya ini? Jangan. Imam Al-Bukhari itu bukan tiba-tiba ikut seminar, datang, klik Google, langsung hadir. Itu jalan kaki itu. Dari Bukhara, bayangkan.
ke Madinah, ke Mekah, ke Syam yang bisa dijangkau. Kita sekarang mendapatkan itu semua kurang lebih lah 7.000 kalau kurang lebih dikumpulkan itu dibagi 97 topik. Jadi Al-Bukhari itu membagi semua hadisnya dengan 97 topik. Topik pertama badul wahyi, legitimasi kenabian, supaya kita sadar ini semua kalam Nabi. Buktinya apa? Kitab kedua, Kitabul Iman. Topik kedua, Kitabul Iman. Bagaimana cara menaikkan iman supaya kuat dan dijaga nggak turun-turun. Kan pertanyaan selalu gini kan, kenapa iman saya turun naik kan? Kalau naik semangat ibadah, kalau turun lemah kan? Itu ada topik yang kedua, isinya 57 hadis. Jadi ayat Quran dulu, hadis, topiknya apa, babnya apa, masalahnya apa, solusinya ini. Tapi topik nomor 3, itulah topik kita saya. Kita guna ilmi. Rumusan kurikulum pengetahuan. Dari mulai ayatnya, hadisnya, prakteknya bagaimana, cara menghafal yang efektif bagaimana, supaya cepat ingat dan tidak lupa. Kan sekarang level manusia dalam ingatan cuma 4 kan? Cepat ingat, lambat lupa. Kan? Lambat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Yang musibah itu lambat ingat, cepat lupa. Setelah kan hampir 1 jam paham belum? Terus sudah 2 jam paham, keluar lupa. Tapi di pendidikan Islam itu akan melahirkan tipikal nomor 5. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa dia susah. Dia bisa menangkap dengan cepat begitu disampaikan satu kata, oh maksudnya ke sini. Dan ini yang mirip ini, mau lupa susah. Biasanya kan yang begitu utang ya Pak. Ini ilmu. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Sina, Al-Batuha, Al-Farabi, 9 turunannya. Sampai. Jadi saya ingin katakan, topiknya, nanti Qurannya, hadisnya secara tematik. Jadi kalau ngaji hadis, jangan cukupkan begini. Al-Arba'in, Riyadhus Shalihin, itu secara gradual disusun kurikulumnya. Itu sebetulnya hanya konsepsi hadis dasar. Kalau kita mau bedah lagi, nih, yang topiknya cukup banyak, yang komprehensif, yang mau dibawa ke aspek mana itu namanya jami' namanya. Maka Imam Al-Bukhari menyebutnya kitab jami', Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba ulangi. Sahih Al-Bukhari. Ya, kata Imam Al-Bukhari, ini saya kumpulkan, temanya banyak. Sesuai aspek kehidupan. Saya susun 97 topik. Anda tinggal pilih profesi Anda apa, keluarkan itu. Dan ini saya dapatkan, saya teliti, tersambung ke Nabi. Ini berisi kegiatan harian Nabi 24 jam. Oke, saya pebisnis, keluarkan Kitabul Buyu'. Ya, bab tentang bisnis, manajemen bisnis. Quran ayatnya apa, hadisnya apa. Lalu contoh teladan yang pernah berbisnis dengan begini siapa. Value-nya ambil, terapkan. Dan rasakan keberkahannya. Nah, kita sekarang pendidik. Di dunia pengetahuan, keluarkan ayatnya, turunkan hadisnya, bonusnya sudah ada di kitab-kitab Quran. Jadi jangan memposisikan kitab itu kitab spiritual saja, tidak. Di dalamnya ada tentang pendidikan, rumusan kurikulum, cara mengulang bagaimana, cara praktek bagaimana. Kalau dibawa ke fikih ada kitab sunan. Didik Daspen ingin merumuskan bagaimana nih siswa-siswa ini supaya ibadah dari dasar sampai ke tingginya benar. Keluarkan kitab sunan. Di situ ada tuntunan untuk ibadah, khusus ibadah di situ. Ya, Anda mau mencari cara sujud pakai telapak tangan atau lutut, cari di Al-Bukhari sampai kiamat kurang 2 hari tidak akan ditemukan. Ada di kitab sunnah. Sekarang KPK saya lagi rame itu ya. Itu Nabi itu hadisnya sudah ada, Imam Muslim memasukkan di situ. Bab Kitabul Imarah. Dari 44 topik sudah ada. Bagaimana menjadi pejabat yang baik, yang beretika, ya? Itu sebagai muslim yang baik bagaimana? Cara menghadapi gratifikasi bagaimana muslimnya? Cara menghadapi jabatan seperti apa? Ini gambarannya. Jadi saya teruskan sampai ke sana kurikulum yang berkelanjutan. Kalau kita lihat implementasi Nabawinya ada di eranya, dibawa value-nya ke setiap tempat dan kita sudah lihat kesuksesannya. Terus saya turunkan transformasi khairul ummahnya. Kalau Anda mau lihat pembuktiannya silahkan cek kitab Syiar Al-Nubala, jejak tokoh terbaik. Ya, kalau ingin belajar yang tadi saya sampaikan silahkan, kitabnya sudah banyak. Saya contohkan Nabi itu mengajar dengan 40 orang awalnya disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Jadi ada 40 orang. As-sabiqun al-awwalun era Mekah. Sudah kita kenal beberapa sahabat mulia dan sahabatnya seperti Sayyidah Khadijah ini radhiyallahu ta'ala. Kemudian dari 40 ini menghasilkan 2000. Nah, saya balik dulu. Ini 12.000 maaf. Dari 40 jadi 12.000. Di Nabi meninggal itu SAW ada 12.000 orang ya yang masuk Islam di Madinah. Ini dan sekitarannya 12.000. Dari 12.000 ini
itu menghasilkan ada yang ulama, ilmuwan, birokrat, pemimpin, saudagar, dan aspek lainnya. Misal ada 38 panglima nih, level-level militernya. 38 panglima ini, yang ingin saya katakan, kekuatan satunya saja, itu sudah bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Satunya saja. Ya, Khalid bin Walid itu ketika menaklukkan Persia, itu Ratu Persia mau minum racun. Racun terkuat di Persia. Kata Khalid apa itu? Ini racun terkuat di Persia. Kata Khalid, sini. Begitu dibawa oleh beliau lihat. Setelah itu beliau baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru bismi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul basir. Diminum oleh beliau. Lalu dilemparkan. Ini racun terkuat di Persia. Apa komen Ratu Persia pada masa itu? Kalau seperti ini setiap jenderal muslim, maka ini akan memimpin pasukan yang tidak pernah ditaklukkan. Itulah Khalid. 100 peperangan yang pernah dilalui, itu pencariannya selalu syahid. Saya pengen syahid, tapi nggak pernah syahid. Meninggalnya di pemalingan. Bapak Ibu ada yang tahu hikmahnya kan? 1 juta, kalau benar. 5 juta. 10 juta. Serius? Waktu habis. Waktu habis Pak saya. Karena Khalid itu gelarnya itu pedang Allah. Dan pedang Allah itu nggak boleh rusak, nggak boleh terkalahkan. Itulah hikmahnya kenapa wafat di pertandingan, sehingga tidak akan pernah ada kesan di kemudian hari pedang Allah sudah kalah di dalam saya 10 juta. Ini saudagar Utsman bin Affan itu saat kita konversi Nabi meninggal, beliau aktif, itu asetnya kalau dikonversi sekarang USD 850 juta Utsman, dan beliau punya hotel sampai sekarang di Madinah, sudah terbangun, sudah ada. Jadi satu-satunya sahabat orang yang sudah wafat 15 abad yang lalu pernah memberi satu sumur ya yang dimonopoli Yahudi, kemudian beberapa gedung dikonversi di hotel sekarang. Hasilnya disimpan di Bank Saudi, disedekahkan pada semua umat Islam atas nama Utsman bin Affan. Satu-satunya sahabat yang orangnya sudah meninggal ada rekeningnya di Bank Saudi. Sekarang banyak orang Islam masih hidup gak punya rekening di sana. Zubair itu kurang lebih 1 miliar US dollar. Abdurrahman bin Auf 3,2 miliar US dollar. Kalau kurs sekarang 15.000 ya kurang lebih sekitar 4.500 atau 5.000. Ya, Elon Musk sekarang berapa? Elon Musk baru 2.800 kali turun. Ya, yang Bezos 1.800. Gak ada yang mencapai ini. Ya, Elon Musk yang baru ganti logo Twitter jadi guru X. Ya. Saya tahu Pak, siapa insya Allah. Main bola siapa? Messi pindah ke itu Inter Miami, saya tahu. Ronaldo yang nasab saya tahu. Mana Messi baru golin free kick dan cetak. Tapi saya nggak nonton Pak, karena manfaatnya. Yang dia 2 jam begitu ngapain? Tapi kalau ada tanya, saya hafal. Oke, yuk. Nah ini inti paling pokoknya. Saya selesai mukadimah, sekarang kita masuk pada inti bahasa. Sedang waktu. Ini intinya ya, kita mulai ke sini, Pak Ibu. Tolong fokus, hati-hati, berang-lek. Oke. Nah, ini yang ingin saya perkenalkan dulu. Nah, di sini, Bapak Ibu sekalian, jadi anatomi diri kita, saya bukan katakan anatomi dalam tiga biologi ya, tapi kita seutuhnya sebagai manusia. Disebut manusia itu kalau dia ada 3 unsur dalam dirinya. Saya mohon maaf pelan-pelan. Saya ingin tuliskan di sini untuk memvisualisasikan lebih mudah supaya gampang untuk dicerna. Karena ini gambaran besarnya nanti turunannya seperti itu. Saya cek sebentar, maaf, belakang ini kelihatan? Luar biasa, belum saya tulis sudah kelihatan. Di mana itu cuma dikasih yang belum saya tulis sudah kelihatan. Forum guru ini ilmunya nikmatnya luar biasa. Di sini. Oke, berbagi fisiknya atau fisik. Kemudian di sini akal. Kemudian di sini ada roh. Yang bisa kena ya. Ya, datang sendiri, nulis sendiri. Ya, ini disebut manusia ada fisiknya. Jasmaninya, jasadnya, ada akalnya, ada rohnya. Mesti 3 ini. Kalau 3 ini salah satu tidak ada, maka hilang kemanusiaan. Ya, oke. Misal akalnya nggak ada, cuma fisik dan roh, maka jadi binatang, hewan.
Hewan nggak punya akal. Jadi kalau kambing buang kotoran sembarangan, itu nggak usah marah. Ya, karena nggak ada akal. Oke, kalau hilang rohnya, tinggal bodi dan akal, itu menjadi mayit. Mayitnya beda, mayit dengan mayit beda. Kalau mayit akan meninggal. Mayit hilang rohnya, jenazah sudah dimasukkan ke keranda. Oke, ini. Kalau cuma akal dan roh, hilang fisiknya, ini gentayangan. Oke, ini yang repot. Maka mesti ada 3 bagian ini sebagai manusia. Ada fisiknya, ada akalnya, ada rohnya. Ini bagian keluar. Di hidung kepala sampai hidung kaki, sifatnya eksekutor. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Begini aja fisik. Ya. Dan dia butuh nutrisi supaya ini sehat. Turunlah Quran surah kedua misalnya, ayat 169, ini yang paling standar. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maka kata Allah, silakan menyebar, cari aktivitas bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisik dengan cara yang legal, yang benar. Ya, supaya tidak bermasalah, dan kalau sudah dapat berikan ya atau konsumsi yang menyehatkan fisik. Menyehatkan fisik itu namanya thayyib. Dari kata tibbun, kalau orang sakit fisik konsultasi ke yang mengerti secara medis ke fisik, namanya tabib. Ya, sifat sehat thayyib. Jadi kalau ada orang bertanya kaifa halak ya akhi, Anda jawab alhamdulillah ana thayyib. Saya baik, maksudnya fisiknya sehat. Jadi secara singkat, kalau ingin mengonsumsi sesuatu, polanya gampang kata Quran. Ambil, cari dengan cara yang legal, beli sesuatu yang menyehatkan tubuh. Tidak harus semua dikonsumsi. Kalau ini diikuti, satu ayat ini selesai, fisik kuat. Ini gambaran pertama. Oke, di sini kita mau kenal silahkan Fatihah lima sempurna atau yang lainnya. Yang penting ada konteks kebutuhan fisik. Tidak diberikan nutrisi, kebutuhannya lemah. Tapi ini pun, sekalipun sehat, kalau tidak disupport oleh ini, instrumen yang mengikat untuk menyampaikan pengetahuan, ini akal, ini memperberat tugas fisik. Ini lemah, fisik kuat. Maka, mohon maaf, pencarian kebutuhan fisik pun berat. Pekerjaannya kasar. Didapatkan belum tentu juga banyak. Silakan dicek. Semakin rendah pengetahuan, fisiknya yang capek lelah. Pekerjaan kasar, capek dan sebagainya. Tapi ketika ini meningkat, cukup baik, maka ini akan memberikan dukungan kepada fisik supaya mudah mengerjakan segala hal. Tinggal duduk, ruang ber-AC, ketik sedikit, datang. Fisiknya capek. Ya kan? Klik-klik datang. Kata Nabi itu, satu kali Nabi mengatakan, nanti suatu saat kita ngaji di hadis-hadis ini, akan datang satu era, di mana waktu terasa cepat. Pakar zaman. Jadi setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilan saja. Di masa itu terjadi percepatan digital. Ini hadis Nabi. Pakar aswad yang mempengaruhi pasar. Jadi nggak berangkat lagi dengan angkot, dengan ojek kita datang, tapi klik datang. Nah itu tantangan, challenge-nya. Akan terjadi masa itu, sekarang terjadi tidak? Pembuktian hadisnya ada. Di masa yang sama saat terjadi itu, yang tasyurul kadhib dan tasyurul fitnah, manipulasinya banyak, kemudian fitnahnya juga banyak, hoax-nya banyak, terbukti sekarang. Nah di saat itulah ada orang-orang Islam tangguh yang mampu memitigasi ini semua dan membuat sesuatu yang lebih hebat. Nah bagaimana itu bisa kemudian dilakukan dengan baik kalau ini nutrisi yang diberikan? Itulah sebabnya kemudian muncul ayat-ayat tentang super akal. Ya, afala yanzuruna ilal ibili? Unta aja diriset. Ayat pertama turun apa? Ya, bukan. Jangan salah. Ayat yang pertama turun ini kesalahan yang paling fatal yang ditemukan. Ternyata ayat pertama turun bukan Iqra. Bukan. Ayat pertama turun itu bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi serius, benar nggak? Iya. Karena ketika Iqra, Nabi mengatakan ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Nanti kita bahas rahasianya. Tapi ketika Allah perintahkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbik, dipeluk oleh malaikat Jibril, Muhammad SAW, engkau baca, bukan karena engkau nggak pernah bisa baca, bukan karena engkau nggak pernah punya guru, nggak pernah sekolah, dibaca karena Allah yang menciptakan kamu itu begitu mudah, apalagi membuat engkau mudah mengikuti bacaan. Nah kalimat yang mahal di sini itu yang Bismillahirrahmanirrahim, itu yang mahal. Kalau ikhlasnya semua bisa lakukan. Makanya bagi umat Islam jawabannya mesti benar, bukan cuma sekedar baca. Anda ini mengajar, saya tanya ya, Anda mengajar itu karena pengabdian atau karena Allah? Atas kalau muridnya telat, kenapa gak kelihatan? Bukan kata Allah yang kelihatan mereka.
koleksi dulu nih. Ya kalau habis merapikan tadi, nih bangun tidur, kita sudah diminta mengoptimalkan akal. Baru bangun tidur. Ya, ini amalan yang jangan dilakukan. Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Di Sunan Abu Daud. Riwayat ini Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan kesaksian anak kecil ini. Ini belum balik saat meriwayatkan hadis ini. Beliau main di rumah Sayyidah Maimunah. Kemudian dia kebiasaan Nabi malam sampai bangun tidur. Kata beliau, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min nawmihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari nawmihi faqara khawatin ali Imran." Adalah kebiasaan Nabi yang saya saksikan kalau bangun dari tidur, itu beliau duduk dulu. Enggak langsung beraktivitas. Setelah itu masaha bi yadihi min athari nawmihi, menghilangkan bekas kantuknya supaya sadar dulu dengan tangan bersihnya, karena ada hadis lain kalau Anda bangun menduga tangan Anda kotor, cuci dulu karena Anda tidak tahu di mana tangan itu berkelana saat Anda tidur. Kemudian kalau dengan tangan bersih sadarkan, jadi baca doa itu sambil sadar, bukan sambil begini. Anda bangun jam 3 udah liatin sebegini, itu sadar jam 5. Tapi sebelum masuk ke doa itu ada satu hal yang sangat luar biasa untuk masukkan sistem akal dulu. Membaca 11 ayat terakhir surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal Rabbana ma khalaqta hadza wa subhanaka rabbina sampai ke ujung ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru wa rabitu taqullaha la'allakum tuflihun. Itu adalah ayat yang sangat luar biasa untuk mengaktifkan instrumen akal. Jadi jangan cuma bangun sebagai manusia yang cuma hidup cari kebutuhan fisik. Kata Bu Hamka kalau begini, kerak di hutan pun bisa. Itu Bu Hamka nasihatnya. Tapi kita punya ini. Ini kalau nggak dikasih nutrisinya, mati selnya, tumpul ini, capek kerjanya. Dan riset membuktikan di University of California, saya pernah lihat hasil risetnya, itu kemampuan di otak manusia saja, di memorinya, itu dia punya kapasitas paling standar, paling kecil itu 100 juta gigabytes. 100 juta gigabytes. Sehebatnya betul memori manusia untuk bisa menampung semua. Tapi kalau nggak dilatih ini, nggak pernah dilatih, nggak pernah dinasah, tafakur, tadabbur, ta'allum, ini nggak pernah dilatih dengan semua instrumen itu, sehingga melahirkan ta'addum fil akhir, ya, tazkiyah, ya, ini tidak akan peka. Tapi maaf, sehebat-hebatnya ini hanya mengkonstruksikan saja, menyambung, karena itu disebut akal, akalah yang menyambungkan dengan kuat. Apa yang disambungkan? Ini kuncinya ini. Semua instruksi yang ada di sini. Jadi yang punya peran besar itu ini, Bapak Ibu. Ini hanya menyambung. Semua instruksi yang kita lakukan lewat fisik itu, lalu dikonstruksikan oleh akal, sepersekian detik untuk dilakukan. Mulut berucap, tangan memegang, kaki melangkah, itu semua dari sini sumbernya. Jadi akal itu sifatnya netral, cuma mengkonstruksikan saja, sudah bisa dilakukan. Jadi kalau di sini ini kotor, bermasalah, maka tapi ininya pintar, ini pintar, hebat, ininya kotor, maka fungsi akal akan jadi buruk karena dia hanya akan mengkonstruksikan keburukan yang diperintahkan di sini supaya dilakukan oleh fisiknya. Itu yang menjadikan orang pintar yang spiritualnya itu buruk, itu mencurinya bisa lebih besar dibandingkan dengan orang soleh yang bodoh. Silakan cek. Yang ditangkap-tangkap KPK itu yang pintar atau yang biasa? Yang pintar-pintar, tapi ini kosong, sehingga bisa mengalahkan hewan. Ya, dalam hal kedolimannya, sapi itu seburuk-buruknya sapi makanya masih luput. Manusia sepintar-pintarnya bisa makan aspal. Ya. Oke, ini sekarang kalau saya sudah terangkan ini yang mau saya maksudkan, saya pindah ke sini. Ini Bapak Ibu, dalam diri kita itu ada ini. Di roh kita ada karakter moral, tiga sifatnya di sini. Ya. Nah, di roh ini karakter moral itu bersemayam dalam jiwa, dalam nafas namanya. Saya detilkan sedikit. Masih ada waktu? Tinggal bersiap, saya ikut pegangan. Alhamdulillah, insyaallah. Lihat sini, waktu agak cepatnya. Saya ingin fokuskan. Ini saya bikin gambar besar, scale. Saya bikin yang menengah seperti ini. And the small one, like this. Ini kita namakan sodrun.
Jamanya disebut sudur. Yang ini kalbun. Yang ini nafas. Ini sudah fitrah karena Allah yang tanamkan. Di bawah kategori manapun Anda akan temukan ini. Dalam nafas inilah ini titik roh manusia. Jadi ketika Allah tanamkan roh ke dalam tubuh kita, maka masuk dia ke titik ini di dalam kalbu. Disebut dengan nafas. Asalnya roh. Ya, ketika masuk menyatu dengan tubuh, berubah nama menjadi nafas. Disitulah muncul istilah bernafas, tanda kehidupan. Nanti yang kembali itu kepada Allah nafasnya, bukan rohnya. Memang namanya roh, tapi ketika dicabut kan kita bilangnya roh kan, tapi Allah menyebutnya nafas. Ya Tuhan nafsun. Kenapa? Karena masuk dan keluar beda. Masuk belum bawa amal, keluar sudah bawa amal. Nah, di nafas ini ada dua titik. Satu namanya takwa. Ini karakter moral yang baik. Yang kedua namanya fujur. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa. Nah, Bu, Pak, izin. Inti kehidupan kita itu di sini, di takwanya. Itulah sebabnya kenapa kita diminta oleh Allah untuk meningkatkan takwa. Karena itu inti hidup kita. Dengan takwa itu ada kebahagiaan. Dengan takwa ada solusi. Dengan takwa termasuk mempercepat kepintaran. Saya turunkan ayatnya. Dengan takwa ada kebahagiaan. Quran surah 2 akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dengan takwa mendatangkan solusi bahkan ke rezeki yang tidak diduga. Quran surah 65 di akhir ayat kedua di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa korelasi dengan investment? Dengan meningkatkan takwa, dia akan menstimulus akal lebih cepat menggunakan fungsinya. Quran surah kedua di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Engkau tingkatkan takwa kepada Allah, Allah yang percepat berikan lompatan kepadamu untuk memahami apapun dalam bidang pengetahuan. Ini yang menjadikan rahasia para ulama kita dan cendekiawan kita. Siapapun mereka, ketika belajar pertama kali, mereka bukan memfungsikan akalnya dulu, tapi yang difungsikan adalah yang diaktifkan jiwa akalnya dulu. Bapak Ibu pada riset. Semua orang-orang hebat, Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Tusina, kan? Siapapun dia, silakan cek. Semuanya itu ketika mereka mulai di usia dini, itu orang tuanya sudah mendekatkan pada aspek takwa. Kalau bukan Al-Quran diminta dihafalkan. Nah, rata-rata penghafal Quran. Silakan cek biografi Ibnu Sina, Averroes dan sebagainya. Itu hafal Quran sejak usia dini. Dan sholat untuk membangun hubungan dengan Allah. Sholat. Ibnu Sina, Avicenna, kalau lupa itu bukan baca kitab. Pergi ke masjid sholat 2 rakaat. Averroes itu bukan sekedar pemikir, ahli filsafat, dan bukan sekedar dokter bedah, beliau dokter bedah, tapi beliau juga seorang ahli fikih. Beliau punya kitab Bidayatul Mujtahid. Sekarang itu jadi kurikulum di semester pertama perbandingan fikih. Itu pengarangnya siapa? Dokter bedah. Ini dua aja dekatkan untuk meningkatkan sinyal ini. Jadi di sini itu ada kejujuran, karakter moral. Ada kesabaran, ketawaduan, kebaikan, dan ada peningkatan pengetahuan dari sini. Nah, saya tuh suka menarik begini. Anak-anak kita seharusnya itu lebih hebat dibandingkan orang dulu, karena grade-nya naik. Orang dulu tuh baru sholat usia 7 tahun tuh dioptimalkan sholat maksimal, subuh jangan ketinggalan. Anak sekarang, anak KB sudah manasik. TK tuh, udah manasik tuh, grade-nya 5 kan? Ya, tapi yang didapatkan apa? Karena boleh jadi naik tangganya lebih cepat. Ini poinnya. Saya temukan risetnya di London. Apa hubungan menghafal Quran dengan peningkatan pengetahuan? Di London itu ada seorang profesor, dokter dari Maroko. Ya, bangsaannya sudah Inggris. Dia meriset korelasi antara penghafal Quran dan peningkatan pengetahuan. Dia simpulkan orang yang menghafal Quran dengan benar itu kecerdasannya meningkat setidaknya 3 kali lipat dari manusia biasa. Riset standarnya karena di Quran kurang lebih ada 52.000 kosakata. Ketika terlatih menyebutkan kosakata dengan cepat, itu menstimulasi otaknya berpikir dengan cepat. Sehingga diberikan apapun cepat dicerna, cepat dihafalkan. Rumusan termasuk di antaranya itu lebih sehat, lebih baik. Dan yang paling dahsyat membawa ketenangan pada jiwa. Bapak segelisah apapun, demi Allah saya katakan, buka mushaf, baru buka pegang wudu lihat itu sudah tenang. Karena Quran itu bukan sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang biasa. Gak percaya silakan. Baru buka baca itu tenang. Gak percaya. Nah, jadi lawannya ini fujur. Nah, fujur ini asalnya adalah katalis kepada takwa. Jadi kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta. Di sini ada sombong nih,
Di sini ada rendah hati. Di sini ada sabar, di sini ada pemarah. Nah ini seharusnya menjadi katalis untuk mensupport ini. Jadi kenapa diciptakan amarah? Supaya kesabaran muncul. Sebab kalau nggak ada amarah, nggak akan ketemu sabar. Saya baru datang ke sini, tiba-tiba saya baru duduk, Ustaz Iwan katakan, sabar ya Ustaz, sabar. Saya mau komen apa, Ustaz sehat. Kemudian nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Bapak pulang ke rumah, ibu mengatakan, sabar ya Mas. Mama kenapa? Kan mesti ada pemicunya dulu. Maka Allah ciptakan amarah bukan untuk menjadikan manusia pemarah, tapi supaya sabarnya muncul. Dia berbahagia lagi begitu makan. Oh suami datang marah. Bukan ingin menjadikan suami pemarah, tapi kesabaran ibu supaya dilatih. Karena di depan itu ada masalah lebih kompleks dari sekarang. Kalau kesabaran belum meningkat, tak selesai di depan. Itu dasarnya, cari lawannya. Itu ada Quran surah ke-4 ayat 118 godaan setannya. Solusinya Quran surah ke-91 7-10. Nah jadi kalau kita mendapatkan katalis di sini, cari lawan. Cemberut itu difujur. Lawannya di mana? Senyum. Anda mendapati murid sedang cemberut, gurunya senyum. Suami pulang ke rumah, dia istri cemberut. Mama, kayaknya kenal ya, Masya Allah. Kasih gelang 2 kilo. Nah ini dasarnya. Tapi ingin saya katakan apa? Kalau ini spiritual tidak dilatih, maka ini bocor Pak. Setan punya peran. La'anahullah la'atakhidanna min ibadika nasiban mafruḍan. Walau dhillannahum walau manniyannahum walau ghayyannahum amaniyannahum walau ghayyannahum khaliqal an'am. Ini bahaya. Falaibatikuna adhanul an'am falayughayyiruna khalqallah. Ini kalau enggak ditata dengan baik, maka masuk setan. Masuknya lewat sini. Alladzi yuwaswisu fi, masuk ke sini, masuk ke sini. Jadi kalau kurikulum didiklaskan rakermasnya hanya meningkatkan pengetahuan, maka saja. Persiapan buat orang unggul, mau maju situasi sekarang, orang diskusi macam-macam, silahkan, itu bagus. Tapi kalau nggak ada perhatian pada aspek ini, Anda hanya akan menciptakan sosok yang akan dikuasai oleh ini potensi. Apalagi di era kekinian. Ini problem. Oke, Quran surah ke-12-53. Wa ma ubarri'u nafsi illa nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kalau ini kosong ini pendidikannya, yang hanya diaktifkan akal, ini masuk, nafas akan mendorong perbuatan buruk. Perbuatan buruknya disebut su. Nafas ketemu dengan su, maka disingkat dengan nafsu. Oh, nafsu itu dari situ asalnya. Nafas ketemu su, disingkat jadi apa? Jadi nafas yang memerintahkan pada keburukan. Asal kata nafasnya netral. Seperti ini. Nah, maka apa kesimpulannya? Saya ingin katakan cepat. Di pendidikan Islam itu pasti ada keseimbangan antara pendidikan yang melatih karakter spiritual question, karakter intellectual question. Kemudian dari karakter ini melahirkan karakter moral, spiritual question. Nanti ini yang membimbing akal mengkonstruksikan. Jadi kalau ininya cerdas, lalu kejujuran datang, maka muncul kredibilitas. Kesabaran datang, muncul ketahanan. Terus ini sumbernya dari sini. Tapi kalau ini nggak dilatih, ini aja yang diperhatikan, ini butuh nutrisi, nggak diberikan nutrisinya, ini bahaya. Ya. Maka yang terakhir baru ada karakter fisikal. Ini kecerdasan fisikal, kinerja, karakter kinerja. Jadi sekarang bukan ESQ lagi, emotional, spiritual, ya. Kemudian sampai ke intellectual question, tapi tambah dengan physical question, kecerdasan dalam menggerakkan bagian tubuh kita. Oke, saya tanya seorang dokter, kita punya kelas. Mungkin besok-besok bisa teman-teman masuk. Kami punya kelas menunjukkan kurikulum Quran dan hadis. Kelas spesialisasi di kurikulumnya dari ayatnya, hadisnya, dan dari masa lalunya, konteks kekiniannya. Ada 5 kelas sekarang. Misalnya kita punya kelas kesehatan dan kedokteran, itu ada 400 dokter tergabung di situ dengan praktisi yang lain. Saya pernah tanya dokter spesialis mata senior, dok, jadi mata yang sehat itu bagaimana? Oh, dia bisa melihat objek dengan baik, dia bisa bedakan objeknya. Oh, sebenarnya itu banyak yang cara bahkan begitu. Tapi yang menarik itu begini, dia bisa melihat sendal bagus dan buruk, tapi dia nggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Itu baru ke fisikal, jasmani, dan akalnya digunakan sebagai konstruksi. Kalau jiwa takwanya nggak berkembang, maka dia ilmunya dipakai untuk bisa mengambil yang bagus walaupun bukan miliknya. Kayaknya, sendal saya ini dia pakai kan, padahal di konstruksi nggak pakai sendal. Ini problem. Nah, yang harus dilakukan apa? Ada keseimbangan
karakter moral di jiwa spiritual, menggerakkan karakter intelektual, maka lahirlah kemudian karakter kinerja. Disebut dengan akhlak. Ada adab, ada akhlak. Akhlak itu sikap moral yang dilahirkan dari proses ibadah takwa. Adab sikap moral yang dilahirkan dari proses pendidikan formal. Jadi kalau Anda mendidik, melahirkan pribadi yang disiplin, di Jepang disiplin luar biasa, maaf sekali, kejujuran sistem bagus, tapi itu nggak dipersonifikasi ke orangnya. I was in America, I think 6 months ago, and I went to National Mall at Washington. So I saw Capitol and also White House, and so many felt there. Pokoknya juga pakai bahasa Arabnya, bahasa Inggris. Pokoknya saya di Amerika tuh intinya tuh. Saya lihat bagus nih Capitolnya ini, National Mall-nya, terus ini ada White House-nya di sini. Orang-orang bisa akses. Secara sistem hebat. Jadi di tengah itu, teman-teman sudah ke sana mau di tidak termasuk menggurui, hanya mengingatkan saja. Mereka kan mau tunggu independence. Di situ ada bendera federal kan semua. Tunggunya biasa. Jadi orang keluar dari Capitol misalnya, Capitol Hill. Jadi begitu dia keluar dari dewan, debat di dalam. Sehebat apapun begitu keluar, lihat tadi, oh ini bendera persatuan kita. Gak boleh kita keluar dari sistem negara. White House, Joe Biden mau ngapain aja di dalam. Ketika keluar dia lihat lagi. Oh saya masih segaris dengan dasar-dasar negara. Dan masyarakat kontrol di situ. Jadi sistem di Amerika bagus, ngantrinya bagus, kejujuran sistemik bagus. Tapi nggak bisa dipersonifikasi karena nggak punya kesehatan spiritual. Makanya kalau mau mabuk di Amerika secara personal, mabuk aja yang penting gak ganggu sistem. Kalau mau zina, selingkuh aja, yang penting gak ganggu sistem. Kalau mau senjata, nembak pribadi, nembak aja, yang penting gak ganggu sistem. Ini, kalau kita riset, mohon maaf, itu hanya akan jadi gelembung salju yang bila tidak menghancurkan di dalam, dia akan bawa keluar. Itu yang menyebabkan dia pintar ahli senjata, cuma senjatanya dipakai keluar. Merusak di luar, kalau tidak rusak di dalam. Jepang, itu dahsyat. Kita bikin sekolah Pak di Jepang. Mohon maaf mendahului kita sendiri. Ya, saya tamat sekolah Islam pertama di sana. Dan yang bikin wakil ketua magister tablik, ya alhamdulillah. Ini masih mau melihat. Jadi yang menarik nih, itu kita riset orangnya, disiplinnya, jujurnya, hebatnya Jepang. Tapi tetap dirinya kosong. Jadi ketika ini tidak terisi nutrisinya, gelisahnya mendalam, itu bisa mengakhiri hidupnya. Untuk apa jadi orang paling pintar kalau ujung-ujungnya mengakhiri hidup dengan kematian? Banyak Pak. Pernah banjir tuh, mayornya langsung bingung, gelisah, hormat, besoknya meninggal bunuh diri. Di kita kasih banjir mana? Tapi tatanya belum rapi. Jadi mesti ada keseimbangan. Kita sudah punya modal itu. Jadi saya ingin katakan modal itu secara spiritual bagus, tinggal dirumuskan kurikulumnya bagaimana. Kemudian juga akalnya saya tidak meragukan. Di sini kita temukan iman, ilmu, kemudian ada amal. Ini diintegrasikan menjadi satu, dan integrasi ini kemudian kita bisa mendapatkan apa yang disebut dengan adab, proses pendidikan plus akhlaknya. Maka ini intisarinya, ini yang melahirkan Gajah Mada, Gajah besar ini. Kemudian juga ada Buya Hamka di dalam kiniannya, Buya Muhammad Nasir ditarik kepada nilai-nilai kemiliter. Ada Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sekarang baru dikukuhkan jadi Panglima Watan, ya di Zulatan. Coba Anda cek, takwa itu. Kita beruntungnya berdasarkan dari kinerja orang tua kita sudah dibawa sampai ke lapisan kehidupan berbangsa dan negara. Masih ingat NKCH nomor yang terakhir kelima? Kan aspeknya berkontribusi kepada negara kan, bangsa dan negara. Itu ada salah tertingginya. Kalau datang dari Batu Warabut, dan dasarnya di mana? Di UUD 45. Dan dasar pertama itu spiritual. Itu yang Amerika nggak punya, Eropa nggak punya, Jepang nggak punya. Kita punya dasar yang pertama ketuhanan yang maha. Dasar negara ini apa? Bukan. Pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa. Baru diturunkan di pasal kehidupan di Pancasila yang 5. Dan kita dijamin. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Jadi konsepsi tata negara ini bukan negara agama, tapi menjalani kehidupan berbangsa dan negara itu berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Semua aspeknya. Karena itu iman dan takwa itu masuk ke semua elemen bangsa dan kehidupan. Karena mau cek silakan. Ini ada Panglima Besar Sudirman di TNI. TNI itu ada 7 sabta marganya. Silakan cek. Tentara itu yang keempat, dia belum bisa jadi tentara sebelum memasuki sabta marga yang ketiga. Kami, Kesatria Indonesia yang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. 1. Kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. Baru 2 jadi patriot, 3 jadi Kesatria. Kapan jadi Kesatria? Ketika punya iman. Anda mau bawa ke Tribata polisi, Tribata itu nomor 1-nya itu ada takwanya.
Kami polisi Indonesia. Ya, artinya kalimatnya. Kami polisi Indonesia berbakti pada nusa dan bangsa dengan meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi pendidikan. Lihat Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Lihat di bagian penimbangnya ini deh. Poin yang keduanya. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Jadi spiritual itu yang pertama sebelum ada intelektual. Karena kalau cuma intelektual saja ini yang kosong itu merusak. Nah, inilah yang penting kita rumuskan di sini. Sehingga kalau muridnya sudah bagus spiritualnya, mantap intelektualnya, fisikalnya teruji dengan ujian itu, barulah dikeluarkan ijazah. Ijazah itu dikata ajazah yujizu, konfirmasi dari pengajar yang telah menguji anak ajar bahwa dia telah mendapatkan pengetahuan yang matang, yang teruji dan telah siap diimplementasikan dalam kehidupan. Jadi ijazah itu, catat ini, bukan sekedar penanda bahwa Anda pernah sekolah, bukan. Bukan. Di situ ada kematangan berpikir. Di situ ada kematangan uji, di situ ada kematangan spiritual, lalu diberikan ijazah. Makanya dulu guru yang dulu mengatakan ajaz tuka, saya mengijazahkan kepada Anda karena Anda sudah talaki. Saya uji Anda, bacanya benar, ada slogan. Bacanya benar, pemahamannya benar, dicek ngajar dulu. Dulu kami ada fatwa, kami sebelum ke masyarakat, dicek di dalam itu silakan keluar dulu. Dicek di masyarakat. Saya itu minta sendiri, Pak, kalau berikan saya surat tugas. Dicek saya sekolah. Lalu balik lagi dicek. Bagaimana penerimaan masyarakatnya, bagaimana materinya, dalamnya ada fatwa, keluar. Itulah ijazah. Di Muhammadiyah itu jangan dipahami ijazah sebagai hanya penanda bahwa dia pernah sekolah. Bukan. Saya nggak sepakat itu. Ya, karena bergeser dari makna kalimatnya. Sekali lagi, itu yang coba kita rumuskan. Sekarang, tugas merumuskan itu ada pada Anda dalam rakernas ini. Tugasnya sudah menerangkan konstruksinya, bagian-bagiannya, dan ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu, yang kiranya menjadi risalah penting bagi kita sebagai amanat untuk kita semua dalam rangka bukan sekedar bermuhammadiyah, tapi juga mewujudkan nilai-nilai kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang mempraktikkan ini, memulai sebelum menyampaikan. Memang karakter harus begitu, kita coba. Ini hanya uji saja Bu, Pak. Kalau nanti mau diterapkan untuk sinergi di level-level di Muhammadiyah, dibitaskan boleh. Saya membuat lab sekolah. Ini sebagai penutup. Sekolah ini kami beri nama AIS, Akhyar International Islamic School. Kami terima 40 saja. Yang daftar bisa ratusan sampai ribuan. Kami terima 40. Pendidikannya gradual dari mulai PAUD, KB, TK, TKA, TKB, SD sampai S3 ke atas. Nah, visinya apa? Yang kita siapkan mencetak ulama saja. Sifatnya dua, ada ulama intelektual dan intelektual ulama. Di sini ada 3 poros. Ada yang dikenal dengan poros masjid, poros kelas atau kampus, dan ada poros rumah. Jadi begitu orang tua dengan profesi apapun mendaftar diterima, itu dipahamkan dengan ini. Di poros masjid, ya poros keimanan, kami sebut poros iman, itu ada penanaman karakteristik Quran dan hadis. Jadi menghafal juga. TK di kami itu lulus 5 juz hafalannya. SD-nya 30 juz, di wisuda di Mekah di Madinah. Dan itu gratis. Kemudian kembali ke pesantren, kita didik dengan ilmu. Setelah dia hafal Qurannya, paham hadisnya, punya karakter, tinggal diinstal ilmunya. Nah, kelas-kelas tadi yang pengen jadi dokter, nanti ada dokternya memberikan pendampingan. Jadi dia sebelum dia masuk S1, S2, S3, dia sudah diinstal dengan pengetahuannya. 6 tahun gratis di sekolah. Kemudian setelah itu baru masuk S1, S2, S3. Kami kerjasama dengan 20 negara. Nah, ini yang kita siapkan. Saya ingin gambarkan begini, Pak. Jadi anak-anak ini tanamkan poros iman di poros rumah. Jadi orang tuanya kalau mulai ngantarkan mesti sepakat tanda tangan kalau diterima bahwa kalau anaknya menghafal Quran, orang tuanya pun minimal harus tahsin untuk menerima setoran anak. Jadi levelnya tetap sama. Ketika dia di sekolah, dia ke rumah, dia setoran Quran, level orang tuanya sama. Kalau nggak sanggup, anak nggak bisa masuk sekolah. Silakan cari sekolah lain. Itu semuanya Bu. Kita berikan pendidikan pada orang tuanya, berikan pendidikan pada gurunya, terus berikan pendidikan kepada anaknya. Lalu kita kumpulkan, integrasikan semuanya di poros kelas. Nah, alhamdulillah di sini semua dari tujuan pemerintah kurikulumnya kita terapkan. Lalu diberikan dari keislaman, Islam diislamisasikan. Jadi mereka belajar matematika, fisika dan lain-lainnya. Belajarnya gini Pak, yang paling menarik itu. Saya belajar segitiga nih, segitiga kan, gabungkan jadi bintang dan sebagainya. Apa ayat yang diperang? Jadi mereka menghafal ayatnya, tahu hadisnya, tahu prakteknya. Ketika kami praktikkan menghafal Quran dari awal itu diberikan pendekatan senang dulu, bukan hafal dulu, senang dengan Quran. Itu Bapak Ibu sekalian, dahsyat luar biasa. Terbukti riset yang dilakukan profesor tadi, kecerdasannya meningkat di luar rata-rata. Jadi mau diberikan pelajaran apapun, itu pahamnya ke awalnya.
Cuma sekian menit mengerti. Singkatnya terakhir saya tutup, saya ajak anak-anak ini untuk ikut pertandingan futsal. Mereka belum pernah main seperti itu. Saya cuma katakan, nah itu gawang namanya. Yang kamu di sini satu orang boleh pakai tangan, tendang sana sebanyak-banyaknya, jangan sampai bola masuk ke sini. Itu aja ceritanya. Juara sampai ke final, skor 5-2. Ya, suruh ikut silat nomor 1, suruh ikut taekwondo juara 1. Semua aspek termasuk di bidang-bidang yang diajarkan di sekolahnya. Mau dibawa ke eksak, macam-macam. Ada satu anak tuh kalau lihat sesuatu itu bisa langsung rumuskan, Pak. Dia cuma lihat di YouTube, Rubik gimana, ini bagaimana, tak, nggak semenit selesai. Ada lihat wajah orang, dia bisa bikin sketsa. Ternyata manusia itu luar biasa. Dari 100% baru 14% yang kepake. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya sisakan kurang lebih 10 menit diskusi. Assalamualaikum.